Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ucapan salam hangat sampaikan dari pengurus LPQ Bina Husada untuk semua calon penghusada yang hadir di kesempatan malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum LPQ Bina Husada, yang terhormat Ketua Umum PPTI, yang terhormat Ketua Umum PAKTI, Direktur PT Global Herbal Indonesia, Bapak TB Ado Sadrohi, Sarjana Keperawatan. Yang terhormat Ketua Umum HIPATRI, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ervijal Amsu MS, yang terhormat Sekretaris Umum LPQ Bina Husada, Ibu Titi Yanti Asmereja, SPD. Yang terhormat Sekretaris Umum PAKTI, Ibu Sumiati Yasmireja, APPH. Yang terhormat Bendahara Umum LPQ Bina Husada, Ibu Mutia Purwanti, serta dosen pemateri yang hadir di kesempatan malam hari ini, NS Hernida Dwi Lestari, MKes. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu. Kita bisa berjumpa kembali di acara kuliah ini. Juga saya banggakan seluruh peserta atau mahasiswa yang hadir di perkuliahan malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, hari Kamis 20 Oktober 2022, kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga pada malam hari ini khususnya mahasiswa penghusada gelombang kelima bisa hadir dalam acara kuliah walaupun secara virtual. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita buka bersama-sama acara malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sebelum melanjutkan kegiatan ini, saya akan sampaikan susunan acara untuk perkuliahan malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua absen, ketiga informasi, dan yang keempat nanti kepada acara inti. Menginjak kepada acara pertama, pembukaan, alhamdulillah sudah saya buka bersama-sama dengan membacakan basmalah. Yang kedua, absen peserta, dimohon kepada semua peserta didik yang hadir untuk mencantumkan nama atau tempat asal pada layar monitor Bapak dan Ibu masing-masing. Sebagai informasi, berharap kepada semua mahasiswa yang hadir pada acara Zoom ini, ketika dosen sedang memberikan materi, dimohon untuk dimatikan atau di-mute baik speaker atau mic-nya. Nanti pada saat sesi tanya jawab dipersilakan untuk dibuka kembali mic atau speakernya. Barangkali itu informasi yang disampaikan. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang hadir malam hari ini, sebelum memasuki acara inti, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita berdoa. Doa selesai, semoga doa yang telah kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, tibalah kepada acara inti pada kegiatan malam hari ini. Saya sekali lagi memperkenalkan dosen yang akan memberikan materi pada malam hari ini, Ibu Hernida Dwi Lestari, dengan materi kuliah
patofisiologi. Tempat dan waktu dipersilahkan kepada Ibu Herlinda. Ya, terima kasih Pak Asep atas pembukaannya. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam proses belajar pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah sehat dan Semangat ya. Masih semangat ya Bapak Ibu ya, walaupun malam-malam. Masih. Oke, baik. Mengingat waktu kita harusnya mulai jam 7.30 ya Pak Asep ya. Ini kayaknya sudah mundur ya, mendekati hampir jam jam 6, jam berapa tadi Pak Asep? 12 menit. 30 ya, hampir jam 8 ya. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa cepat ya. Kebetulan saya sebetulnya tadi nggak memilih nih materi ini ya. Kebetulan materi ini saya sudah berapa minggu yang lalu di gelombang 4 kalau nggak salah ini Pak Asep ya. Saya berpikir acak aja, ternyata materinya pas banget ya. Kita membahas tentang sistem urologi ya, tentang sistem perkemihan atau ginjal ya. Jadi pas banget dengan kondisi saat ini yang memang beritanya sedang marak ya. Iya. Iya, obat-obat dalam bentuk sirup ya untuk anak-anak. Jadi ya mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan penjelasan ya, walaupun mungkin saya tidak sempurna ya, namun Bapak Ibu udah pandai, udah pintar semua, pasti melihat berita-berita ya. Mungkin itu tujuan kita hari ini, yaitu Bapak Ibu banyak kita banyak-banyak bersyukur ya, Bapak Ibu adalah pengobat tradisional juga ya, jadinya dengan kasus seperti ini kita bisa ambil hikmahnya, dan mungkin ini merupakan pelajaran buat kita semua ya. Jadi untuk ke depan dalam pemberian obat untuk anak-anak maupun untuk diri kita, mungkin kita harus lebih hati-hati ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang patologi dari sistem urologi ya. Namun ada beberapa nanti yang saya sedikit review ya, khususnya anatomi, karena mungkin nanti kalau saya bercerita tentang ginjal ya, mungkin bercerita tentang bagian-bagiannya Bapak Ibu takutnya lupa untuk anatomi fisiologinya. Jadi ada nanti di awal saya akan ini dulu ya, review anatomi fisiologi tentang sistem urologi, yaitu khususnya ginjal dan sebagainya. Saya stop dulu nih, kayaknya tadi ada sebentar. Oke. Ya Bapak Ibu mungkin pernah dijelaskan tentang sistem urologi ya di anatomi fisiologi ya. Sedikit saya akan review ya sebelum kita mempelajari tentang bagaimana sih sistem urologi ini ya jika terdapat masalah ya, atau bagaimana perjalanan pada gangguan sistem urologi. Yang saya akan ambil contoh di slide ini nanti adalah infeksi saluran kemih ya dan gagal ginjal ya, yang terkait dengan kasus saat ini yaitu gagal ginjal akut pada usia anak-anak ya, anak balita maupun sampai usia anak-anak 0 sampai 18 tahun. Baik Bapak Ibu semua, pendahuluan ya, mungkin saya ingatkan kembali bahwa waktu Bapak Ibu belajar tentang anatomi, fisiologi, tentang sistem urologi, kita pasti akan bicara tentang sistem urinaria. Ya, sistem urinaria ini terdiri atas ginjal ya. Kita tahu ya bahwa kita memiliki dua pasang ya. Sepasang ginjal yaitu di bagian kanan dan kiri ya. Kemudian juga kita memiliki sepasang ureter ya, kanan dan kiri. Kemudian kita memiliki vesika urinaria atau kantung kemih atau kantung kencing ya. Kemudian terakhir yaitu uretra, saluran kemih bagian luar ya. Jadi kalau kita berkemih, tempat keluarnya kemih itu adalah uretra ya.
Ini berfungsi semua membantu terciptanya hemostasis ya dan pengeluaran sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Artinya homeostasis ini adalah keseimbangan ya cairan di dalam tubuh kita. Kemudian sisa-sisa metabolisme ini adalah sisa-sisa hasil dari proses ya biokimia di dalam tubuh kita ya secara mikroskopik ya, dan akhirnya hasil-hasil buangan itu harus dikeluarkan melalui sistem urologi ini ya. Mungkin Bapak Ibu paham ya bahwa pengeluaran kita salah satunya adalah berupa keringat ya, kemudian yang kedua berupa air kemih ya, dan uap dari kita bernafas ya. Jadi semuanya itu adalah sisa-sisa atau pembuangan dari produk tubuh kita yang memang harus dibuang, karena itu akan sangat berbahaya jika itu ada atau berada di dalam tubuh kita ya. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Nah, ini kalau kita lihat ya Bapak Ibu, ini adalah sepasang ginjal kita ya. Mungkin Bapak Ibu selama ini tahu ya bentuknya ya dari gambar ataupun dari televisi, atau mungkin Bapak Ibu pernah belajar ya di dalam pengobatan tradisional ya, kita memiliki sepasang ginjal yang ada di bagian pinggang belakang ya. Jadi ginjal tepatnya di bagian vertebra belakang ya, vertebra atau bagian belakang ya, terdiri dari dua, yaitu bagian kanan dengan bagian kiri. Mungkin nanti bagian-bagian dari ginjal itu kita akan pelajari di slide selanjutnya. Nah, ginjal selain berfungsi sebagai alat ekskresi atau pembuangan, juga berperan menghasilkan hormon-hormon seperti renin-angiotensin. Nah, renin-angiotensin ini berperan dalam mengatur tekanan darah kita ya. Tekanan darah kita rendah ataupun tinggi, ini adalah hormon ini. Kemudian eritropoietin. Eritropoietin ini berguna dalam pembentukan sel darah merah ya. Kemudian berikutnya juga mengubah provitamin D menjadi bentuk aktif vitamin D sehingga tulang-tulang kita menjadi baik atau menjadi kuat ya, dan tidak mudah keropos. Nah, itu adalah fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjal ini sangat luar biasa ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tidak punya ginjal atau ginjal kita rusak, nah, kita bisa tahu bahwa apa yang akan terjadi ya, pastinya tadi sisa-sisa pembuangan metabolisme dalam tubuh pasti akan berada di dalam tubuh kita, dan itu akan membuat racun atau toksik ya, sehingga kita bisa mengalami beberapa masalah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat secara anatomi, yaitu ginjal berbentuk seperti buah kacang buncis ya. Jadi kalau kita lihat bentuknya seperti kacang-kacangan ya Bapak Ibu. Kemudian jaringan luar ini akan diselubungi oleh yang namanya jaringan ikat tipis, disebut kapsula renalis. Jadi seperti ada apa ya, dibungkus ya, pembungkus itu namanya kapsula renalis. Bagian ginjal ini akan membentuk cekungan ya, tadi yang kalau kita lihat buah kacang itu kan tengahnya ada cekungan, itu namanya hilum. Nah, pada hilum ini terdapat bundel-bundel saraf ya, arteri renalis dan vena renalis serta ureter. Jadi bentuk ginjal ini memang sangat unik ya, bisa kita lihat nanti di sini, kita ulang ya tadi yang saya bilang. Ini ada hilum yang cekungan ini ya, cekungan ini hilum. Kemudian ini ada arteri, ini ada vena, yang merah arteri, yang biru vena ya. Kemudian ini ureter ya, sama ini kalau dibelah seperti ini bentuknya. Kemudian ginjal dapat dibedakan menjadi bagian korteks. Korteks ini adalah lapisan luar yang warnanya lebih coklat atau lebih terang ya. Coklat tapi agak terang, dan medula yaitu lapisan sebelah dalam warnanya agak gelap. Nah, pada korteks renalis ini banyak kita jumpai yang namanya corpusculum renalis Malpighi. Ada juga kapsula Bowman yang terlihat gelap ya di dalam potongan-potongan ginjal, dan sedangkan pada bagian medula itu banyak dijumpai yang namanya lobe of Henle. Jadi ini semuanya bagian-bagian daripada ginjal yang mungkin Bapak Ibu sekedar tahu ya, bahwa ginjal ternyata banyak sekali lapisan-lapisannya. Nah, kemudian di dalam ginjal juga itu ada suplai darah ya, suplai darah ginjal, artinya ginjal akan diperdarahi oleh
sirkulasi darah besar yang berasal dari jantung ya, yang melalui aorta abdominalis. Jadi dari jantung disalurkan ke aorta abdominalis. Aorta abdominalis ini adalah pembuluh darah besar yang memperdarahi bagian atau organ-organ di dalam abdomen atau di dalam rongga perut ya. Ini biasanya terkait dengan fungsi dari selain ginjal, hepar ya, kemudian usus ya, lambung, itu semua diperdarahi oleh aorta abdominalis yang bercabang membentuk arteri renalis. Jadi arteri renalis ini adalah yang membawa darah dari jantung ya melalui aorta abdominalis sampai pada arteri renalis. Dan dari arteri renalis ini dia akan masuk lagi ke yang namanya arteri interlobaris. Jadi ada lobus-lobus di dalam ginjal itu ya, di dalamnya itu terisi arteri-arteri, dan sampai pada arteri yang lebih kecil lagi namanya arteri arcuata, dan masuk lagi ke arteri interlobularis ya, dan sampai pada arteriole aferen. Nah, dari sini masuklah ke glomerulus. Nah, glomerulus itu adalah tempat di mana terjadinya pertukaran, tempat pertukaran, tempat terjadinya penyaringan. Jadi penyaringan dari sisa-sisa metabolisme tadi, yang mana yang masih bisa digunakan oleh tubuh, yang mana yang harus dibuang. Jadi glomerulus ini seperti saringan ya, menyaring sisa-sisa metabolisme yang tadi sifatnya toksik dia akan buang ya melalui keringat, melalui uap yang kita buang melalui proses ekspirasi, dan melalui air kemih ya. Kemudian di glomerulus ada arteriol aferen ya, eferen ya, itu cabang dari aferen sampai pada kapiler juxta di glomeruli ya. Jadi di sini kemudian darah balik ya, atau hasil dari arteri yang membawa darah yang kaya akan oksigen bertukar dengan sisa-sisa metabolisme ya, kemudian dibawa oleh vena ya. Di sini kita bisa lihat ada vena interlobularis, vena arcuata, dan vena interlobularis masuk ke vena renalis, balik ke melalui pembuluh darah kecil ya, sehingga nanti di jantung berputar kembali, dan seterusnya proses ini akan terjadi secara kontinu sehingga tubuh kita tetap memperoleh sirkulasi darah yang kaya akan oksigen dan membuang sisa metabolisme yang sedikit sekali oksigen. Nah, seperti itu proses suplai darah ginjal. Nah, kalau dilihat dari sini ya, ini potongan ginjal, bisa kita lihat bagian ginjal ini ada di kanan dan kiri. Kemudian di ujung dari hilum ini ada yang namanya arteri dan vena ya. Kemudian ini ureter tadi ada di kanan dan kiri, merupakan pipa ya, pipa setelah proses penyaringan di glomerulus ini terjadi. Nah, sisa buangan tadi akan dimasukkan atau dialirkan ke dalam ureter, dan airnya ditampung di dalam vesika urinaria dan akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, itu proses perjalanan dari proses atau fungsi dari ginjal ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada tadi diterangkan bagian medula ya. Kemudian ada bagian kortek ya, medula dalam, kortek luar ya, atau disebut juga kulit ginjal, dan ada bagian yang namanya pelvis renalis. Jadi bagian kalau kita bilang pinggangnya jantung gitu ya, atau bagian tengah. Kemudian di dalam ginjal itu tersusun unit-unit ya, yang namanya nefron. Jadi nefron ini adalah unit daripada ginjal. Jadi bentuk atau struktur dari ginjal itu terdiri dari yang namanya nefron ya. Nah, tiap nefron ini terdiri dari bagian-bagian yang melebar yang dinamakan corpuscula renalis atau badan Malpighi tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Ya, kemudian terdiri lagi dari tubulus contortus,
proksimal, lengkung Henle, serta tubulus contortus distal. Nah, ini adalah bagian-bagian dari nefron. Jadi nefron itu terdiri dari bagian-bagian ini. Nah, kalau kita lihat di dalam potongan dari struktur ginjal, nah inilah ya yang bisa kita lihat, yaitu satu nefron dengan bagian-bagian fungsinya tadi. Jadi ada yang namanya, maaf saya misalkan, ada yang namanya korteks ya. Kemudian ada namanya medula tadi yang sudah saya sampaikan. Ini yang namanya lobe of Henle ya. Kemudian ini merupakan tubula convoluted ya. Di sini ada distal, kemudian kapsula Bowman. Nah, ini kalau kita lihat dalam satuan nefron ya memang cukup rumit ya, bahwa fungsi ginjal bisa kita lihat luar biasa repotnya ya, bagaimana dia menyaring zat-zat tadi ya, zat-zat yang harus dibuang, dan bagaimana dia harus menyeleksi zat-zat yang harus tetap di dalam tubuh ya. Nah, itu kemudian di sini satu-satu ya, ada yang namanya tadi corpuscula renalis. Ini adalah bagian ya yang terdiri dari glomerulus yang dikelilingi oleh kapsula Bowman. Jadi kita tadi sudah sampaikan bahwa glomerulus adalah tempat di mana terjadinya penyaringan ya, penyaringan tadi dari zat-zat yang bisa digunakan untuk tubuh dan zat-zat yang memang harus dikeluarkan oleh tubuh ya, yang berupa zat-zat toksik atau zat-zat racun. Nah, glomerulus sendiri merupakan apa ya? Tadi saya bilang kan istilahnya seperti saringan ya. Jadi glomerulus ini berupa anyaman pembuluh darah kapiler ya, artinya pembuluh darah yang cabang dari pembuluh darah utama ya, yang seperti anyaman gitu ya, jadi ruwet gitu ya, yang merupakan cabang-cabang dari arteriole afferent. Jadi ini merupakan cabang-cabang dari pembuluh darah utama tadi yang saya bilang. Pembuluh darah itu kan akan bercabang-cabang sampailah pada yang namanya arteriole ya. Nah, pada permukaan kapiler ini dia akan menempel ya sel-sel berbentuk spesifik yang memiliki seperti juluran-juluran, yaitu yang disebut sebagai podosit atau sel kaki. Nah, inilah yang akan membantu di dalam proses penyaringan. Ya, jadi kalau di bedah secara sel ya, kalau dilihat bedah secara struktur, maksudnya ya, dia akan terlihat seperti tadi anyaman-anyaman ya yang membentuk seperti saringan. Nah, kemudian ini nggak usah. Nah, podosit ini berfungsi membantu filtrasi cairan tadi ya yang saya sampaikan bahwa itu fungsinya menyaring. Jadi dia akan menyaring cairan darah tadi menjadi cairan yang namanya ultrafiltrat. Jadi kalau kita sebut itu adalah urin primer ya. Nah, setelah itu cairan ultrafiltrat tadi atau urin primer tadi ditampung di dalam ruang urin, yaitu di antara dinding kapsula Bowman, dan selanjutnya dia akan mengalir di tubulus contortus proksimal ya secara kimiawi, dan ini akan dirubah menjadi urin yang bisa kita lihat sebagai pembuangan ya, yang mungkin Bapak Ibu melihatnya dalam bentuk warna jernih ya, kemudian warna kalau misalnya enggak jernih itu mungkin keruh ya, saya bingung ya bahasanya, kalau bahasa Jawa itu kan butek gitu ya. Nah, keruh ya, kemudian mungkin berwarna merah ya dan sebagainya. Nah, itu merupakan tadi ya hasil dari proses podosit ya, membantu filtrasi daripada cairan di dalam glomerulus. Nah, kapsula Bowman itu sendiri ya terdiri atas epitel selapis gepeng. Jadi ini istilah medis lah, ini aja ya, pokoknya dipahami aja. Nah, ini fungsinya menampung urin. Jadi dari glomerulus tadi ya, dia itu dibantu oleh podosit tadi ya, yang berupa julur-julur itu, dia hanya membuat urinnya itu urin primer ya. Nah, untuk urin yang betul-betul yang memang urin yang keluar yang kita tahu itu kan berarti urin yang sudah jadi ya. Nah, itu ditampung di dalam kapsula Bowman ya. Nah, sel podosit dan sel epitel kapsula Bowman ini mengalami spesialisasi untuk filtrasi cairan darah. Oleh karena itu komposisi ini hampir sama dengan plasma darah, kecuali dia tidak mengandung protein plasma. Jadi dalam urin itu nggak boleh mengandung protein ya. Makanya
apa namanya, kalau kita lakukan pemeriksaan di dalam urin ada protein, berarti ada tanda-tanda sudah terjadi kebocoran dari glomerulus atau saringan tadi, ya. Berarti ada protein yang keluar, harusnya nggak boleh ya, protein itu kalau keluar dalam tubuh, nah akhirnya tubuh kita kekurangan protein ya. Nah, itu bisa dilihat dari hasil apa namanya pemeriksaan urin, dan itu biasanya indikasi adanya kebocoran pada ginjal. Nah, ini kalau kita lihat apa namanya glomerulus ya, bisa kita perhatikan di sini ya. Nah, di sini ada arteri eferen, ini ada aferen. Jadi aferen dulu ya, kemudian keluar ke eferen ya. Nah, di sini kita bisa lihat anyaman tadi atau saringan tadi namanya glomerulus. Kemudian ini setelah tadi ya, setelah disaring, kemudian dia akan apa namanya disimpan di yang namanya nih kapsula Bowman ya. Nah, ini bagian ini disebut badan Malpighi ya. Nah, ini bisa kita lihat bentuknya seperti ini ya, kalau dilihat secara struktural ya. Kalau ini secara organ, ini secara struktural seperti ini ya. Ngejelimet ya peribahasanya ya, kerjanya dari glomerulus tersebut. Nah, kemudian ini ada yang namanya sel mesangial. Jadi ini sifatnya sebagai makrofag. Jadi kalau di dalam proses di glomerulus tadi penyaringan itu ada bakteri-bakteri ya yang merugikan, itu biasanya nanti akan dimakan oleh makrofag yang ada di dalam sel mesangial. Jadi di dalam ginjal pun ada peran dari sel mesangial ini ya. Jadi dia akan memakan bibit-bibit atau mikroorganisme yang masuk ke dalam glomerulus ya, sehingga dia tidak akan menimbulkan penyakit dan sebagainya. Ya, namun kan kembali ya bahwa proses itu bisa aja terjadi apabila daya tahan tubuh seseorang menurun ya. Jadi tidak menjamin juga bahwa kita punya sel makrofag dan kita nggak terjadi infeksi. Itu juga nggak menjamin karena banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya infeksi. Kemudian saluran urin. Saluran yang dilewati oleh darah setelah difiltrasi yaitu pertama adalah dari glomerulus ke kapsula Bowman tadi ya sudah saya ceritakan di awal tadi. Kemudian ada tubulus convolutus proximal, kemudian masuk lobe of Henle. Kalau kita lihat lagi di gambar sebelumnya tadi itu berupa perjalanan ya dari darah ya setelah difiltrasi ya, dan sampai pada yang namanya tubulus Colligen, tubulus collectivus sampai calyx minor dan calyx mayor, dan masuk kepada pelvis renalis. Tadi ya bisa kita lihat di gambar ini, pelvis tadi kan bagian dari bagian tengah atau bagian pinggangnya jantung ya, pinggangnya ginjal ya. Kemudian mengalir sampai pada ureter. Jadi kalau dilihat dari gambar ya, ini di gambar ini sebelumnya ya, sebentar. Gambar ini bisa kita lihat. Nah, jadi tadi ya dalam pelvis renalis ya, kemudian dari glomerulus, kemudian kapsula Bowman ya, kemudian pelvis, kemudian mengalir sampai sini ureter ya. Nah, itu airnya berbentuk ya urin yang sudah jadi ya, yang siap keluar melalui uretra atau saluran kemih ya. Nah, dari ureter masuk ke penampungan dulu, penampungan terakhir yaitu vesika urinaria atau kandung kemih, atau kita kenal sebagai juga kandung kencing ya. Jadi kalau kita raba di bagian simfisis pubis atau di bagian apa nih namanya bawah pusat itu adalah vesika urinaria. Jadi kalau dia penuh dia biasanya akan tegang dan akan terasa keras ya. Dan uretra. Uretra ini akan mengeluarkan kemih apabila sudah ada stimulus dari serabut-serabut saraf ya yang akan membuka sfinkter uretra sehingga terjadilah proses berkemih atau buang air kecil. Nah, kita bahas lagi ureter tadi yang saluran 2 ya, setelah ginjal dia akan turun ke bawah menghubungkan ke vesika urinaria. Ini merupakan bentuknya ya kalau di sini seperti payung ya, sisi atasnya lebih lebar dari sisi bawah, dan sel-sel lapisan ini berbentuk poligonal. Jadi kita bisa lihat tadi ya untayan seperti tali ya. Nah, itu
fungsinya hanya sebagai pipa menyalurkan dari air kemih ya, dari ginjal ke vesika urinaria. Jadi bentuknya seperti lipatan longitudinal. Jadi jadi walaupun dia bentuknya seperti pipa, tapi dia seperti untayan gitu, untayan atau anyaman tapi yang lurus gitu ya. Jadi kalau kita tuh seperti luarnya itu seperti kepangan gitu, tapi dalamnya itu pipa gitu ya. Nah, itu yang dikatakan lipatan-lipatan longitudinal, karena lipatan-lipatan ini dia akan menggerakkan urin sampai bawah gitu ya, menyalurkan urin sampai bawah, sehingga itu yang dikatakan tadi lipatan-lipatan longitudinal. Nah, seperti ini ya di gambarnya. Ini ginjal, kemudian ini ureter ya tadi. Nah, ini kalau kita lihat ya seperti tadi ya, seperti ada pembungkus luarnya gitu ya. Nah, ini bladder atau vesika urinaria atau juga kandung kemih ya. Kemudian ini uretra ya, tempat akhir pembuangan dari urin. Nah, ini kalau kita lihat gambar secara sederhana ya dari ginjal, kemudian ureter dan vesika urinaria. Nah, vesika urinaria sendiri itu apa? Itu adalah kandung kemih ya. Dia menampung urin dan mengalirkannya ke ini, maaf, bukan ureter ya, uretra, maaf. Uretra. Oke. Nah, jadi ini kurang lebihnya daya tampungnya berapa ya? Saya lupa nih, kurang lebih 2 liter. 2 liter ya. Oke, betul Pak. Maksimal 500 itu kita sudah punya keinginan berkemih ya. Oke. Kemudian ini bentuknya vesika urinaria atau kandung kemih ya, bisa kita lihat bagiannya di sini ada mukosa ya. Jadi mukosa ini bagian lapisan dari vesika urinaria ya. Kemudian ini bagian dalam, kemudian submukosa ya. Kemudian di sini ada muscle ya, ada detrusor muscle. Ini merupakan otot-otot ya pada saat air kemih didorongkan ke uretra ya. Dan di sini ada batas luarnya namanya adventitia. Ya, jadi bentuknya seperti ini vesika urinaria atau kandung kemih. Oke, ini udah ya. Nah, ini kalau pada laki-laki ini ada prostat ya. Kemudian kandung kemih dan salur, oke, ini tadi udah sama ya di awal. Nah, ini tadi ya. Uretra pada pria terdiri atas 4 bagian. Kemudian pada wanita uretranya kurang lebih panjang 4 sampai 5 cm ya. Nah, ini nanti bisa dibaca ya di anatomi kan sudah pernah ya, ini cuma kita review saja. Nah, ini ya. Kemudian untuk patologinya saya akan kenalkan Bapak Ibu untuk 2 penyakit yang memang sering sekali dikeluhkan oleh pasien-pasien kita ya. Biasanya adalah yang pertama infeksi saluran kemih. Untuk infeksi saluran kemih ini memang paling sering ya, kasus-kasus ini dikeluhkan oleh masyarakat ya. Memang awalnya sepertinya ISK ini mungkin dianggapnya ringan ya, tetapi sebetulnya enggak ringan dia ya. Jadi justru ini berbahaya kalau kita biarkan atau kalau kita diamkan atau kalau kita tidak atasi. Kemudian ini yang kedua adalah gagal ginjal. Ini gagal ginjal ini ada 2 jenis ya. Jadi ada ginjal akut, ada gagal ginjal akut dan ada gagal ginjal kronis. Nah, kalau yang akut kita mungkin tahu ya, biasanya terjadi secara cepat ya, dan memang biasanya keluhan tandanya nggak dirasakan oleh pasien sebelumnya. Nah, untuk kalau gagal ginjal kronik biasanya ini merupakan proses kelanjutan komplikasi dari berbagai penyakit ya, salah satunya penyakit diabetes mellitus ataupun infeksi saluran kemih yang tidak diatasi dengan baik. Oke, untuk ISK sendiri adalah infeksi ginjal atau disebut pyelonefritis ya. Infeksi pada organ ginjal ini dapat menimbulkan gejala-gejala berupa munculnya darah ataupun nanah pada saat berkemih atau pada urinnya.
Nah, ini biasanya terjadi akibat infeksi kandung kemih sebelumnya. Jadi ada riwayat-riwayat infeksi ya, atau juga terpapar ya dari cara kebersihan alat reproduksi yang tidak baik ataupun penggunaan air yang kotor ya. Kemudian infeksi ginjal ini lebih berisiko terjadi pada wanita dibandingkan pria karena wanita memang jarak antara uretra dengan kandung kemih dan seterusnya itu lebih pendek ya, dan kemungkinan untuk port de entry masuknya mikroorganisme itu dia lebih dekat ya, lebih cepat dibandingkan laki-laki seperti itu. Kemudian nah biasanya infeksi saluran kemih ini banyak sekali ya dikeluhkan oleh masyarakat ya, dan kadang mereka juga nggak tahu apa penyebabnya atau bagaimana mengatasinya. Oke, nanti kita bisa lihat tanda dan gejalanya. Biasanya yang pertama adalah adanya ini sebelum darah biasanya urin itu warnanya keruh ya. Biasanya warnanya keruh, kemudian seperti ada endapan-endapan ya di urinnya. Normalnya kan urin itu jernih ya, warna bisa putih kekuningan ya. Tergantung apa yang kadang mempengaruhi kita makan obat-obatan atau sayuran atau minuman ya. Nah, apabila sudah sampai parah memang nggak lagi keruh ya, dia biasanya sudah berdarah, kemudian keluar nanah ya. Kemudian bau urinnya tidak biasanya, baunya itu lebih menyengat ya. Kemudian biasanya sakit pinggang atau nyeri punggung bawah ya. Sakit pinggang atau nyeri punggung bawah, kemudian biasanya disertai dengan demam, menggigil, dan biasanya pasien lemas, nggak nafsu makan, mual muntah, dan diare. Dan biasanya juga ada yang juga mengeluh sakit ya, sakit atau panas pada saat berkemih. Nah, itu biasanya keluhan-keluhan untuk pasien-pasien dengan infeksi saluran kemih. Kemudian penyebabnya apa sih ya, selain bakteri ya, udah pasti kalau infeksi itu biasanya penyebabnya ya kalau nggak bakteri, virus dan sebagainya ya. Kalau untuk infeksi ginjal sendiri di sini adalah penyebabnya adalah bakteri. Infeksi ginjal juga dapat disebabkan oleh virus ataupun jamur dan sebagainya ya. Tapi keduanya memang jarang, yang paling sering adalah bakteri karena bakteri itu memang banyak sekali dijumpai ya untuk terjadinya ISK ini ya, karena kita bisa lihat juga dari air, kemudian cara membersihkannya, kemudian pada saat membersihkannya kita kadang bolak-balik gitu ya. Kalau kita menyeka kan harusnya bagian yang atas ke bawah, kita kadang bolak-balik yang nggak mengerti kesehatan, atau dia dari belakang ke depan. Nah, itu juga sangat mempengaruhi terjadinya infeksi. Kemudian bakteri penyebab dari infeksi ginjal ini biasanya berasal dari saluran pencernaan ya, yaitu berupa tinja ya, tadi yang saya sampaikan waktu cebok atau waktu membersihkan bagian anus ataupun bagian uretra, ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya ya, sehingga kuman bisa masuk melalui tadi lubang-lubang tadi ya, itu merupakan tempat masuknya mikroorganisme. Nah, faktor risiko ISK yang pertama adalah memang wanita lebih banyak ya, lebih banyak terjadi infeksi saluran kemih. Kemudian dia biasanya aktif secara seksual ya. Kemudian kehamilan ya, ibu-ibu hamil juga berisiko ya. Berikutnya adanya sumbatan ya. Jadi ini juga sangat berisiko terjadi infeksi. Jadi sumbatan ini yang terjadi harus sumbatan pada tadi yang mungkin ureter atau uretranya ya, yang menyebabkan akhirnya risiko untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Nah, untuk mendiagnosisnya biasanya kalau di medis ya, itu biasanya kita lakukan pemeriksaan fisik. Ya tadi ya, biasanya kan pasien mengeluh tadi keluhannya banyak. Biasanya kita pemeriksaan fisik, kita lihat urinnya. Biasanya tadi yang saya sampaikan mulai dari keruh, kemudian bisa sampai keluar darah ataupun keluar nanah ya. Kemudian biasanya pada saat kita lakukan palpasi di daerah vesika urinaria, biasanya dia akan nyeri ya. Dia akan nyeri, kemudian nyerinya itu menyebar sampai ke bagian belakang ya. Kemudian kita periksa, cek suhu tubuhnya biasanya meningkat ya, sekitar 38,7 sampai dengan mungkin 40 dan seterusnya. Kemudian tes urin biasanya akan ditemukan ya, sediaannya pakai urin ya, akan ditemukan pada saat sediaan urin itu kan kita biarkan ya bakteri tersebut itu terlihat positif bakterinya, apakah 1 positif atau 2 atau 3. Jadi nanti
positifnya banyak, dan itu biasanya bakterinya nanti ditulis apa ya yang menyebabkan infeksi. Kemudian berikutnya adalah bisa juga dilakukan sampai CT scan ataupun USG, ini tergantung kondisi infeksinya. Kalau ringan nggak perlu pemeriksaan ini, tapi kalau berat memang perlu karena ditakutkan infeksi itu menyebar ke saluran-saluran yang lainnya. Kemudian untuk pengobatan ISK sendiri memang untuk pengobatan ini spesifik ya pada gejalanya, jadi tidak ada pengobatan yang satu untuk semua. Jadi misalkan demamnya ya tadi ya penggunaan paracetamol ya, kemudian minum air putih cukup ya, jadi minum air putihnya cukup, kemudian sesuai dengan berat badan, kemudian kompres hangat di perut atau punggung atau pinggang itu cuma untuk kenyamanan nih, tapi penyebabnya harus segera diatasi. Kemudian BAK-nya duduk di kloset, nggak boleh jongkok ya, istirahat cukup ya, kemudian pemberian antibiotik jika perlu ya. Dan komplikasi ISK ini yang pertama itu adalah abses ginjal ya. Jadi ya karena ginjalnya terinfeksi jadi timbul abses, jadi banyak nanah di ginjalnya. Kemudian sepsis ini infeksi yang menyebar ya, atau infeksi yang meluas dikarenakan tadi ya mungkin dia karena tidak ditangani akhirnya infeksinya sampai kemana-mana dan akhirnya timbul sepsis ya. Sepsis ini bisa mengakibatkan penurunan kesadaran untuk pasiennya ya, dan bisa mungkin mengalami kematian ya, karena memang kalau sepsis itu kan seluruh tubuh ya yang berdampak, jadi organ-organ lain juga bisa berpengaruh. Kemudian terjadi gagal ginjal. Itu tadi ya penyebab gagal ginjal salah satunya adalah komplikasi dari infeksi saluran kemih. Nah, bagaimana pencegahannya supaya nggak terjadi ISK ya? Yang pertama di sini memang kita harus rajin minum air putih ya. Terkadang gangguan kita itu banyaknya ya tadi ya mungkin minum air yang berwarna ya, atau yang manis-manis gitu, kadangnya itulah gangguan kita ya. Nah, sebetulnya pencegahannya hanya air minum air putih ya, kemudian buang air besar setelah hubungan seksual ya. Ini tapi tidak semua melakukan ya, mungkin beberapa orang ya, karena memang ada penelitian yang seperti itu. Kemudian nggak boleh menahan buang air kecil, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya kalau nggak boleh menahan dan seterusnya. Tidak menggunakan produk-produk perawatan pada alat kelamin yang akan mengakibatkan efeknya ya akhirnya mohon maaf ya, jadi keasaman dari organ reproduksi tadi berkurang ya, jadi menurun ya, mungkin dalam kondisi basah, sehingga untuk mikroorganisme masuk itu lebih mudah. Kemudian bersihkan organ ya reproduksi atau khususnya wanita ya dengan cara tadi ya saya bilang mengusap dari depan ke belakang dan sebaliknya dari belakang ke depan, sehingga itu akan membuat bersih di daerah uretra ya. Kemudian tidak minum minuman tadi yang berwarna ataupun mengandung soda, yang ini akan memperberat kerja dari ginjal khususnya glomerulus ya, yang akan menyaring zat-zat toksik tadi, yang itu akan membuat kerusakan ya dan kelelahan ya, serta kebocoran dari glomerulus tersebut. Kemudian tidak menggunakan obat-obat sembarangan tanpa resep dokter, dan tidak makan makanan yang mengandung zat pewarna kecuali pewarna makanan ataupun pewarna yang asli ya, dan tidak juga menggunakan makanan yang mengandung zat pengawet. Nah, seperti itu untuk pencegahannya. Nah, mungkin berbeda dengan kasus gagal ginjal ya. Kalau gagal ginjal ini kan memang suatu kondisi atau suatu penyakit ini yang membuat ginjal ini sudah nggak berfungsi lagi. Bayangkan aja kalau ginjal udah nggak berfungsi, apa yang terjadi gitu ya. Nah, ini kasus-kasus gagal ginjal ini meningkat setiap tahunnya ya, karena tadi pola hidup kita sehari-hari sudah nggak teratur lagi ya. Kita mungkin bekerja banyak duduk ya, kita mungkin akhirnya nggak kurang minum, kurang olahraga dan sebagainya. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang bisa meningkatkan penyakit gagal ginjal. Nah, gejala awal gagal ginjal ini biasanya mual, muntah, pusing, sakit kepala, dan kemalasan atau kelelahan ya, membuat merasa nggak nyaman. Nah, ini kalau ada tanda-tanda ini, tapi untuk gagal ginjal akut biasanya memang langsung kepada manifestasi klinis atau tanda dan gejala kegagalan ginjal itu sendiri, jadi tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Nah, untuk pasien gagal ginjal atau kalau kita kenalnya itu yaitu pasien sudah uremia ya, jadi darahnya sudah
banyak sudah mengandung ureum ya. Jadi harusnya ureum itu kan keluar melalui air kemih ya, kemudian keringat ya. Tapi ini dia berada di dalam tubuh kita ya, di dalam darah kita, sehingga kadar ureum dalam darah kita meningkat, dan itu yang akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran ya, kemudian gejala-gejala lainnya, dan akhirnya ini harus dilakukan suatu tindakan ya. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal dengan tindakan-tindakan yang namanya HD atau cuci darah ya, atau hemodialisis ya. Oke, untuk perawatan hemodialisis sendiri mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, mungkin dengan biayanya, kemudian dengan resiko-resikonya, dan itu pun ada usianya sampai sejauh mana dilakukan hemodialisa ya. Tidak bisa menjamin untuk seumur hidup dilakukan itu, karena ada keterbatasan kemampuan ginjal itu sendiri ya untuk beradaptasi dengan alat dan seterusnya. Kemudian ini tadi ya fungsi utama ginjal itu, bahwa saya ingatkan kembali ya, bahwa dia adalah fungsinya menyaring limbah ya, sehingga kita memang harus betul-betul menjaga supaya ginjal ini tetap sehat ya. Oke, kemudian ini tadi gagal ginjal kronis ya, hampir sama tadi ya, hanya memang penyebabnya kalau gagal ginjal kronis ini biasanya akibat penyakit yang lainnya yang menyebabkan komplikasi. Oke, nah ini kalau kita lihat ginjal normalnya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat awal dari kerusakan ginjal dan akhirnya terjadi seperti ini ya. Nah, itu gambaran secara organ dari luar ya. Nah, kemudian gagal ginjal itu sendiri terdiri ribuan glomerulus tadi yang saya sampaikan ya, anyaman-anyaman tadi. Nah, itu diingatkan kembali bahwa makanan yang kita makan yaitu akan membuat glomerulus kerjanya berat ya, dan akhirnya terjadi kelelahan ataupun kerusakan yang akhirnya mengakibatkan kegagalan pada fungsi dari glomerulus itu sendiri atau fungsi dari ginjal itu sendiri. Nah, biasanya gagal ginjal ini kadang-kadang ada juga yang nggak dirasakan oleh seseorang ya. Itu bisa sampai sudah gagal ginjalnya sudah berat ya, dan akhirnya memang kemungkinan untuk tindakan-tindakan alternatif ya seperti hemodialisa itu biasanya sudah terlambat ya. Itu banyak jadi pasien-pasien yang sampai seperti itu ya, dikarenakan tadi ya tidak dirasakan, ataupun dia memang tipe termasuk orang yang mungkin kuat ya dengan masalah-masalah ataupun dengan tanda-tanda yang ada, dan mungkin dia juga tidak begitu paham dan akhirnya dia biarkan ya. Itu banyak yang seperti itu. Biasanya gejala-gejala yang ditemukan pada GGK biasanya tekanan darah tinggi ya, bahkan sampai tidak terkendali. Kemudian biasanya terjadi udem ya, khususnya pada bagian-bagian perifer, yaitu pada kaki ya, pergelangan kaki ya, karena biasanya itu yang paling perifer sekali, yang paling bawah ya. Kemudian buang air kecil juga menjadi sedikit ya, dan ditemukan urinnya mengandung darah ya. Kemudian ini tadi penyebab dari gagal ginjal kronis ya, khususnya penyakit-penyakit diabetes ataupun tekanan darah tinggi, dan penyakit asam urat ya yang menyebabkan kegagalan ginjal untuk melakukan fungsinya. Nah, untuk tes diagnostiknya biasanya kita lakukan tes kadar albumin atau protein darah ya, kreatinin dan sel darah merah dalam urin biasanya ini positif mengandung kadar-kadar ini. Harusnya kan nggak boleh ya, kadar-kadar ini bolehnya hanya pada darah, tapi itu berada pada urin. Berarti ada terjadi kebocoran kadar-kadar albumin dan lain-lain tadi ya, dari darah ke urin. Nah, itu yang hasilnya yang bisa dikatakan bahwa sudah ada terjadi kerusakan dari ginjal itu sendiri. Kemudian selain itu juga kita lakukan pemeriksaan ureum kreatinin ya. Jelas biasanya ureum kreatinin ini akan tinggi nilainya ya dibandingkan nilai normal ya pada umumnya. Nah, ini merupakan indikasi terjadinya penyakit gagal ginjal. Kemudian dilakukan juga USG ginjal ya. Kemudian juga lanjutnya biasa MRI ataupun CT scan ya, dilihat untuk bagaimana struktur dari ginjal itu sendiri atau bagian-bagian di dalamnya, itu akan lebih jelas melalui CT scan maupun MRI.
Nah, biopsi ginjal juga dilakukan ya. Di tujuan ini adalah untuk mengetahui kerusakannya disebabkan karena apa ya. Kemudian untuk pengobatan dan pencegahan gagal ginjal kronis itu sendiri, ya umumnya memang pertama obat-obatan ya. Kemudian berikutnya adalah bisa juga dilakukan peritoneal disease ya atau hemodialisa. Nah, untuk peritoneal disease ini biasanya dilakukan menggunakan rongga peritoneum ya. Jadi cuci darahnya dilakukan di dalam organ peritoneum ya dengan ada alatnya ya, peritoneal disease ya. Jadi nanti terjadi pertukarannya adalah di rongga abdomen. Sedangkan untuk kalau hemodialisa itu kan berupa alat yang kita bisa lihat alat HD yang di luar ya, itu merupakan pengganti dari ginjal sehingga proses untuk penyaringan ya itu dilakukan atau glomerusnya digantikan oleh mesin HD tersebut. Nah, bila keduanya ini sudah memang tidak lagi menghasilkan kondisi yang baik, biasanya dilakukan transplantasi ginjal. Nah, untuk transplantasi ginjal juga ini banyak sekali kriteria, banyak sekali resiko-resiko yang dialami ya. Karena ini kan banyak sekali persyaratannya ya, harus dengan golongan darah yang sama, kemudian dilakukan pemeriksaan mendekati si penerima donor ya. Jadi ini agak sulit ya, banyak juga terjadi kegagalan di dalam proses transplantasi ginjal. Ini tadi hemodialisa yaitu pembersihan darah ya yang sudah terakumulasi oleh ureum kreatinin yang terjadi pada pasien sehingga harus dibuang. Nah, dibuang ini dengan cara apa? Karena ginjal udah nggak berfungsi, makanya dengan alat ya. Alatnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat ya. Nah, ini adalah alatnya yaitu hemodialisa. Kalau untuk peritoneal peritoneal dialisa itu dia menggunakannya bukan alat di sini ya, tetapi di dalam organ abdomen atau di situ ada selaput ya, selaput namanya peritoneal ya. Jadi selaput atau selaput abdomen. Nah, ini hemodialisa ya, jadi darah dari vena disedot ya, istilahnya dialirkan ke dalam. Ini namanya membran semipermeabel ya. Jadi di sinilah nanti akan terjadi pertukaran antara darah yang memang tadi mengandung ureum kreatinin tinggi ya, itu akan dibuang dan kembali masuk melalui arteri ya. Nah, ini jadi prosesnya banyak banget, panjang. Di sini harus dilakukan dulu yang namanya priming, soaking ya, supaya tidak terjadi pengumpalan di dalam darah. Juga diberikan heparin ya, supaya di sini sisa-sisa darah juga nggak mengumpal. Jadi proses ini dilakukan oleh orang-orang ahli atau perawat-perawat yang sudah tersertifikasi ya untuk pelaksanaan HD. Nah, kemudian yang ini PD tadi saya buat gambar tapi belum saya save ternyata ya. Mungkin nanti kalau itu mungkin saya kirim fotonya nanti ya. Nah, ini adalah transplantasi ginjal. Jadi ginjal yang lama digantikan dengan ginjal yang baru ya. Nah, ini juga butuh suatu proses panjang ya, karena juga harus ada pendonor yang tepat ya. Kemudian juga harus sesuai dengan karakteristik dari si penerima donor. Nah, ini tadi yang peritoneal disease. Oh, maaf, sudah ada ya. Oh, sudah ada gambarnya. Nah, ini tadi yang peritoneal disease ya. Jadi dia menggunakan selaput abdomen atau selaput perut ya, namanya rongga peritoneum ya, untuk membuang tadi ya ureum, kreatinin dan sebagainya. Seperti ini. Indikasinya ya sama ya, dia biasanya lebih kepada ya gagal ginjal akut ya. Nah, ini alatnya seperti ini. Jadi di pertukarannya atau membran yang tadi saya bilang membran semipermeabelnya itu adanya di dalam perut ya. Nah, ini adalah cairan untuk pertukarannya ya. Nah, seperti ini. Ini cairan pertukarannya tadi ya, di sini nanti di sini akan terjadi secara difusi dan osmosis ya kalau di dalam biokimia itu, jadi pertukaran di dalam membran semipermeabel. Nah, dia akan bertukar sehingga ureum kreatinin tadi dibuang ya, dan zat-zat yang lainnya yang aman ya nggak dibuang. Jadi seperti itu prosesnya.
Nah, komplikasinya ya pastinya terjadi penumpukan fosfor ataupun kalium ya di dalam darah ya, itu sangat tinggi sehingga pasien biasanya nggak sadar diri dan akhirnya keracunan ya, dan itu akan menyebabkan kematian. Kemudian penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian penumpukan cairan di rongga tubuh ya, khususnya bisa menjadi sampai ke paru-paru ya, sehingga menjadi paru-parunya juga udem ya, dan juga di rongga perutnya juga bisa asites ya, jadi banyak cairan di dalam rongga perut. Dan pasiennya biasanya anemi karena tadi ya proses HD itu kan banyak penyisakan darah-darah yang menempel pada alat, sehingga pasien dengan gagal ginjal ini lebih berisiko terhadap kondisi anemi. Kemudian bisa juga kerusakan pada sistem saraf pusat yang terkait karena tadi gangguan elektrolit ya, sehingga bisa timbul kejang-kejang bagi pasien. Nah, itu komplikasi pada gagal ginjal kronis ya yang kita bisa lihat ya. Jadi kalau dari sini memang kondisi pasien dengan gagal ginjal itu memang luar biasa berat ya Bapak Ibu, sehingga kita harus bisa menjaga bagaimana ginjal menjadi sehat ya, dan juga kalau misalnya memang sudah ada gejala-gejala itu ya segera diatasi ya, supaya tidak terjadi keluhan yang semakin berat, dan itu akan menimbulkan tadi ya yang akhirnya sudah pada tahap nggak bisa diatasi. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham ya. Kalau belum ya nggak apa-apa, nanti dibaca lagi. Memang waktu sedemikian ini nggak bisa kita langsung menerima ya, karena memang itu terkait dengan pemahaman ya, mungkin dari anatomi, kemudian faalnya, dan juga pengalaman-pengalaman yang bisa kita temukan ya di rumah sakit ya. Bagaimana pengalaman kita merawat, mungkin Bapak Ibu juga ada pasien datang dengan kondisi yang mungkin sudah berat ataupun baru dan sebagainya. Mungkin itu yang kita bisa ambil pelajaran, bahwa kalau misalnya sudah berat ya memang tidak ada lagi ya yang bisa dilakukan secara optimal ya, tapi tetap dilakukan pengobatan ya, walaupun memang kemungkinan untuk sembuh ya secara medis ataupun secara manusia mungkin kecil, tetapi ya itu kita upayakan agar pasien tetap semangat ya untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti gagal ginjal. Ya, mungkin itu saja Pak Asep yang saya sampaikan untuk materi hari ini. Silakan yang mau diskusi dan sebagainya. Saya coba lihat di kotak chat dulu. Oke, belum ada pertanyaan. Mungkin ya, Pak Asep ya, Bu. Oh, sudah. Oke. Ini sepertinya sudah ada yang angkat tangan, Bu. Ya, ini angkat tangan. Iya. Kita punya waktu agak panjang nih, silakan Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan. Pak dulu tadi ya? Iya. Pak Subandi dulu mungkin ya, setelah itu Pak Asep dan silakan. Iya. Pak Subandi langsung nanti bisa dijawab oleh Ibu dan berturut-turut nanti siapa lagi, Bu. Silakan. Silakan Terima Pak. kasih Pak Asep. Ya, malam Bu dosen. Malam Pak. Itu Silakan. kan tadi kan mengenai tentang gagal ginjal ya, yang bisa terjadi itu pada anak-anak maupun orang dewasa. Dan penyebabnya itu kan banyak, ada apakah bisa juga karena makanan atau minuman yang masuk dalam tubuh. Nah, adapun selain gagal ginjal itu kan ada beberapa penyakit juga Bu ya, seperti batu ginjal ataupun terjadinya asam urat itu. Nah, kalau untuk batu ginjal itu penyebabnya apa itu patologinya Bu? Ya. Oh. Ya, Pak. Baik Pak, tadi sebetulnya banyak penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan gagal ginjal ya Pak. Cuma tadi saya pilih satu ya ISK, karena ISK ini memang kasusnya banyak ya. Selain itu juga betul apa Bapak sampaikan tadi, batu ginjal juga itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal yang akhirnya menyebabkan gagal ginjal. Jadi batu ginjal ini kan yang namanya tadi batu ya Pak. Jadi batu ini pasti ada penyebabnya. Batu ini nanti ada jenisnya Pak. Jadi misalnya batu yang
jenisnya itu ada yang batu asam folat ya, kemudian batu kalsium ya. Nah, itu jadi itu terkait dengan makanan ataupun minuman yang kita makan ya Pak, banyak mengandung zat-zat tersebut ya. Seringkali sih memang ini kalau pasien-pasien itu banyak yang sering sekali makan makanan seafood ya Pak. Jadi pembentukan kalsiumnya kan tinggi banget tuh ya. Nah, itu jadi batu itu akan terbentuk ya, karena batu itu kan terbentuk kenapa? Karena mungkin tadi zat-zat yang dimakan itu kadarnya cukup tinggi sehingga dia akan timbul endapan di dalam ginjal. Jadi nggak semuanya bisa disaring, tapi nanti itu timbul endapan dan akhirnya endapan tadi mengeras. Nah, itu tergantung letaknya di mana ya Pak. Misalkan batu itu kan ada batu ureter, ada batu memang adanya di ginjal sendiri ya, di bagian-bagian ginjal itu. Nah, itu kalau misalkan berulang kali ya pastinya akan menyebabkan kerusakan ginjal dan salah satunya adalah bisa menyebabkan gagal ginjal. Seperti itu Pak. Jadi jenis batunya macam-macam ya Pak, tergantung tadi kalau jenisnya apa ya dia harus mengurangi konsumsi makanan tadi seperti makanan-makanan laut ya atau seafood ya. Kemudian ada juga mungkin dia menggunakan kalsium yang berlebihan ya, mungkin dia ada tambahan kalsium tujuannya untuk menguatkan tulang-tulangnya. Nah, itu kalau berlebihan apalagi usia-usia yang sudah di atas 50 tahun. Nah, itu kan penggunaannya harus konsultasi ya dengan baik oleh ahli gizi ataupun kita baca minimal penggunaan kalsium itu berapa banyak sih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kadang kita terlalu berlebih. Nah, itu juga bisa menyebabkan tadi batu ginjal yang akhirnya menimbulkan kerusakan. Seperti itu ya Pak. Mungkin kalau batu ginjal itu diatasi dengan cepat sih nggak masalah ya. Jadi bisa teratasi, ginjalnya bisa kembali normal. Tapi kalau dia mengulangi lagi dengan makanan yang sama dan pola-pola yang sama, ya pasti akan terjadi lagi dan itu akan menyebabkan struktur dari ginjal juga makin lama ya rusak ya karena tadi ya batu itu kan nggak bagus. Coba Bapak ginjal Bapak tadinya bentuknya apa sih namanya mungkin bentuknya fleksibel ya, jadi keras nggak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana kerjanya untuk menyaring dan sebagainya pastinya kita tahu ya bahwa itu akan sangat menyulitkan buat ginjal sendiri berfungsi. Seperti itu ya Pak Bandi. Ini Bu, apa tadi yang mengenai itu batu? Kan tadi Ibu mengatakan ada batu asam folat sama kalsium. Iya. Jadi kan kalau misalnya kelebihan kalsium pun bisa terjadi batu ginjal juga. Nah, untuk batasan-batasan dari kalsiumnya itu tergantung umur atau gimana itu Bu? Kebutuhan kalsiumnya. Itu ada sih kebutuhannya secara umum sih Pak kalsium. Nah, kebutuhan kalsium ada nanti kalau misalnya saya pas itu mungkin nanti saya lihat ya kandungannya cukupnya berapa nanti ada itu jadi kandungan itu normal aja Pak nggak usia cuma kalau usia terkait gini kan kalau kita usianya semakin tua artinya sudah lansia lah 60 tahun ke atas itu udah pasti kerja dari ginjal pun menurun jadi otomatis apa yang kita makan pun itu pasti akan prosesnya di ginjal itu juga akan lambat ya dibandingkan kita usia-usia waktu kita muda. Nah, seperti itu Pak. Jadi sebetulnya kalaupun kita tadi konsumsi tersebut bukan masalah kadang banyak itu tapi fungsi dari ginjal kita sendiri memang makin usia kan menurun fungsinya ya Pak ya. Yeah. Kita lihat pralansia itu usia 45 itu aja sudah menurun fungsi-fungsi kita. 10%, 20 dan seterusnya. Jadi diperberat juga dengan kondisi usia, Pak. Tapi kalau kebutuhan sama. Mungkin kalau usia ada penurunan sedikit dibandingkan usia yang normalnya produktif gitu. Jadi ada kandungan-kandungan kebutuhannya, Pak, tergantung usia. Untuk anak mungkin lebih tinggi daripada dewasa. Untuk lansia lebih rendah dari usia dewasa dan anak. Seperti itu ya, Pak Bandi ya. Ya. Bagus sekali untuk itunya ya Bu, maaf. Kalau untuk yang masalah ginjal ke asam urat itu bukan dari pankreas ke ginjal atau ginjal dulu ke pankreas Bu atau gimana Bu? Kalau untuk yang asam urat tadi Pak, kadar asam urat atau urik asid itu kan juga nggak bagus Pak, terlalu tinggi. Ginjal akhirnya berusaha keras untuk membuang urik asid tadi. Nah itu jadi kerjanya kalau kita itu misalkan Bapak misalkan kerja normalnya 8 jam. Nah Bapak pakai tubuh Bapak kerja 16 jam misalnya. Bapak nggak tidur karena itu tadi pengen ngeluarin si urik asid. Nah terus akhirnya Bapak kelelahan nggak? Iya.
Nah itu jadi sama. Jadi yang dimaksud dengan ini tadi kerjanya keras tadi mengeluarkan uric acid tadi. Makanya orang yang asam uratnya tinggi juga berbahaya untuk ginjal. Oh, gitu. Bukan hanya karena jalannya sakit, sendinya sakit, bukan hanya karena itu, mungkin bengkaknya sendinya bukan Iya. tapi. Nah tadi fungsi ginjal itu diperberat oleh yaitu pengen ngebuang urik tadi. Jadi kerjanya semakin kalau kita itu kerja ekstra lembur gitu loh Pak ya. Iya. Oke. Overtime lah ya, Wak. Nah, makanya kalau kita misalkan nih kalau saya sih kadang-kadang pribadi gini, misalkan saya pengen banget ya makanan atau minuman yang berwarna gitu. Ya memang saya minum juga kadang Pak pengen, tapi memang kita harus bilas dengan air putihnya cukup banyak. Contohnya aja, Bapak misalkan pengen minum soda nih. Nah, yang paling sering itu kan Bapak misalnya ke KFC, ke McD itu kan ada soda tuh. Bapak tahu nggak membilasnya berapa, Pak? Bapak minum segelas membilasnya berapa? Berapa banyak? Oh, belum tahu ada. Ya coba kira-kira berapa? Untuk membilasnya supaya kondisi Bapak, tubuh Bapak tidak teracuni oleh soda itu. Apa Pak? Kurang lebih 2 liter kali, Bu. Ya, bagus. Bagus Pak Bandi. Jadi kita harus mencucinya dengan 2 liter air. Bayangkan aja Bapak kalau Berarti makan itu 2 botol besar Aqua ya. Ya nggak secara langsung. Tapi itulah beratnya kita harus membersihkannya 2 liter. Satu gelas Coca-Cola Bapak sedap nih, ya harus dibilas. Kalau enggak, ya kena tadi jantung Bapak, jantung ginjal Bapak gitu ya. Secara perlahan loh ya, bukan langsung drop langsung enggak, tapi kerjanya makin lama makin keras. Nah, seperti sama itu. halnya dengan apa namanya asam urat atau urinnya tinggi dengan air putih juga, Bu ya. Air putihnya banyak. Jadi kembali bahwa kalau kita makan makanan itu ya kita, tapi ya jangan terus abang-abang dibilas ya udahlah kita makan lagi ya, tetap harus dikurangin gitu ya, dietnya harus dijaga. Oke Pak Bandi. Siap, makasih Bu. Iya. Silakan Pak Asep. Ya silakan Pak Asep. Pak Asep Ibu. Iya Pak Asep. Silakan. Baik, terima kasih Pak Asep, terima kasih dokter. Ini Bu saya mau bertanya, kan tadi bilang itu ada infeksi ginjal, saluran ginjal, ya. ISK. Ya, saya kan pernah Bu, mungkin ini termasuk infeksi saluran ginjal atau apa. Jadi ketika mau buang air kecil itu, jadi pernah satu hari kebelet itu mau buang air kecil, tapi pas mau dibuang itu cuman keluarnya sedikit-sedikit dan sakit rasanya. Betul. Ya sakit. Itu ada kadang-kadang ada 2 jam, 1 jam 2 jam bisa sembuh sehari, atau misal ada yang juga seminggu. Itu kalau misalkan saya pernah seperti itu. Nah, cuma saya itu antisipasinya ketika buang air kecil kan keluarnya sedikit dan sakit, langsung minum air putih hangat. Nah, agak mendingan. Terus kalau misalkan mau buang air kecil lagi, dilangsungkan lagi dan minum lagi terus. Dan alhamdulillah 2 jam udah beres. Tapi ada juga yang sampai seminggu gitu Bu. Itu bagaimana tuh Bu? Itu Bapak mungkin ISK-nya itu belum terjadi parah Pak. Ya, itu juga pernah saya alami. Biasanya kita tuh kadang suka rapat, ya duduk lama mengerjakan tugas, suka lupa minum, lupa nggak gerak-gerak. Ya tubuh ini kan perlu gerak ya, dinamis ya. Jadi nggak bisa cuma duduk aja atau posisi tidur terus ya. Jadi kita emang harus mobile, harus gerak-gerak. Nah itu. Jadi tadi yang Bapak alami itu baru gejala ringan. Makanya minum air hangat pun langsung hilang. Memang yang dirasakan ada tadi sakit saat berkemih, dysuria, terus kencingnya sedikit-sedikit, nggak namanya kencingnya itu nggak tampias ya, apa yang namanya? Semua tapi cuma sedikit. Nah itu sedikit dan perih gitu rasanya. Ya itu termasuk tadi Pak, sebetulnya udah ada gejala awal ISK ya. Itu kalau Bapak diemin ya makin lama nanti kencingnya bisa keluar darah ataupun ya. Jadi tadi betul minum air hangat, kemudian ya Bapak buang air kecilnya ya rutin gitu ya, jangan ditahan dan seterusnya. Dan biasanya sih waktu itu saya juga sembuhnya pakai obat-obat tradisional tuh, pakai kumis kucing ya Pak ya, kumis kucing itu ya, saya ingat sekali waktu itu juga saya pernah mengalami itu. Nah itu
minum kumis kucing untuk apa ya namanya, kalau saya sih bilangnya itu sebagai maintenance ya, sebagai pertahanan, menjaga, menstabilkan supaya bersih semuanya dan itu akan kembali lagi secara normal ya, seperti itu. Oke, itu udah awal gejala Pak. Jadi jangan diulangi lagi tuh begitu ya, karena nanti kalau keseringan juga ISK nggak bagus tadi, akhirnya juga sampai pada gagal ginjal ya. Iya. Oke, mungkin belum Jadi kronis. untuk antisipasi itu Pak Bu, mungkin antisipasi. Antisipasinya tadi ya Bapak minumnya tadi sesuai dengan berat badan ya, kurang lebih 1,5 sampai 2 liter. Kemudian ya tadi minum yang warna-warna gitu ya, walaupun minum warna ya harus dibilas gitulah, harus dibilas air putih yang banyak ya secara bertahap. Terus misalkan Bu, kan ada yang sampai seminggu tuh, perlu misalkan penanganan medis itu jaraknya berapa itu Bu? Ya kalau udah seperti itu, kalau ada demamnya ya kita segera turunkan demamnya. Kemudian kalau sudah ada perdarahan tadi ataupun nanah ya memang harus diobati secara serius ya Pak ya. Kalau enggak ini bisa berakibat. Ya kalau saya sih nyarannya ya tergantung Bapak mau berobatnya ke medis, mau berobatnya ke ahli herbal silakan, karena kan ahli herbal juga pasti punya resep-resep tertentu ya untuk ISK tersebut. Intinya harus berobat karena kalau itu sudah serius, kalau udah seminggu Pak, kan nggak mungkin kita seminggu buang air kita kecil sedikit-sedikit tapi kita minumnya banyak ya kan. Nah itu berarti ada yang nanti di dalam tubuh nggak keluar, nah itu berbahaya ya, bisa tadi nanti terjadi penimbunan cairan ya, bisa mengakibatkan mungkin bisa juga ginjalnya terendam dan sebagainya, jadi seperti itu ya. Oke. Ya terima kasih Bu. Ya sama-sama, silakan Bu Egi. Ya. Nanti setelah ini Pak Samsul dan Pak Eko ya, silakan Bu Egi. Ibu Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus nih, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ini saya ada pasien langganan terapi ya saya. Dia sakit autoimun. Itu sakit autoimun kenapa larinya ke ginjal Bu? Dia ada pembengkakan di kaki. Terus untuk pembuangan air seninya agak sulit. Jadi perlu kateter. Nah, kateter pun udah dibantu agak sulit juga gitu. Nah, akhirnya kan diam-diam walaupun udah masuk rumah sakit, nah diterapi sama saya, terus akhirnya agak membaik gitu. Kita pakai totok punggung Bu, sama di terapi gitu untuk bagian-bagian yang titik-titik ke sana gitu. Nah, terus akhirnya dipakein kateter baru bisa melancar. Nah, itu apa karena sumbatan apa gimana ya, Bu? Masalahnya gara-gara autoimun kenapa larinya ke ginjal gitu? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih, Bu. Apa yang Ibu ketahui tentang autoimun? Enggak, karena dari dokter dia penyakit autoimun gitu. Jadi sampai 11 dokter masuk rumah sakit dirawat 2 bulan. Nah, Ibu sendiri tahu nggak autoimun? Saya nggak tahu kan sama pasien saya langganan saya ngomong katanya ini sakit autoimun di rumah sakit harus dirawat terus bolak-balik. Nah pas dia pulang dari rumah sakit saya dipanggil coba dong Bu terapin saya gitu. Soalnya kan saya juga bingung masa udah ditangani dokter nggak selesai maaf ya Bu bukannya gimana, saya juga bingung kan. Terusnya akhirnya saya coba totok punggung, terus saya terapi di masas dengan relaksasi, dengan ketegangan. Dia katanya tegang, ketakutan, terus jantungnya berdebar-debar. Karena ditanganin 11 dokter. Kalau sekarang sih alhamdulillah Bu sembuh. Karena waktu di rumah sakit saya ingat banget, saya diundang suruh datang diam-diam, suruh menterapi tapi dengan psikis juga, menolong keadaan dia biar nggak takut. Dia sampai ketakutan, jantung berdebar-debar. Karena bolak-balik dipasang kateter nggak bisa keluar. Akhirnya terakhir saya ya itu di terapi pelan-pelan, terus dikasih semangat hidup. Terus ada titik-titik yang itu Bu yang diberikan sama ini kan untuk titik-titik yang cuci muka. Jadi cuci kenapa? Muka, baru belajar lagi. Kok gue pasrah terus. Besok dan kali Abi nggak mengajar. Titik-titik untuk menerapi orang kan ada Bu. Akhirnya alhamdulillah lancar
jadinya sampai 700 cc dia keluar. Tadinya nggak bisa keluar karena ketakutan apa gimana itu. Ya, Saya sampai bingung juga. ya. Jadi kalau autoimun itu sendiri kan Ibu tahu ya bahwa penyakit itu kan kaitannya dengan daya tahan tubuh ya Bu ya, mekanisme Iya. pertahanan tubuhnya terganggu ya atau ada gangguan ya sehingga apa namanya perlindungan dirinya ataupun apa namanya kemampuan tubuh untuk apa namanya terhadap benda asing, mikroorganisme, kemampuan tubuh untuk bertahan itu menurun pada orang autoimun. Tapi kan kadang dia kondisinya sehat, kadang kalau lagi menurun ya menurun drastis. Itu yang menyebabkan sel-sel tubuhnya itu bisa rusak karena tadi kondisi apa pas saat menurun itu, sehingga kan pada saat menurun itu kan ada apa namanya bakteri atau virus atau apa itu dia nggak bisa lagi lawan. Nah itu yang bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel. Nah salah satunya kerusakannya adalah pada sel yang ada di dalam ginjal. Nah seperti itu Bu. Jadi penurunan atau penurunannya kapan atau apa pada autoimun kan nggak bisa kita tahu ya karena itu adanya di dalam lingkungan tubuh si pasien, kapan dia menurun atau kapan dia meningkat itu tergantung pada komposisi tubuhnya ya atau fungsi-fungsi organnya. Nah itu yang akhirnya merusak ginjal Bu. Nah kalau tadi terkait dengan Ibu bilang pasang kateter, ya mungkin tadi dengan adanya Ibu totok, kemudian apa namanya sirkulasinya bagus dan sebagainya. Nah, bisa juga tadi akhirnya dipasang kateter keluar. Atau bisa juga pada saat dia karena nggak pernah dipasang kateter, waktu dipasang dia takut ya karena kan ada Ketakutan ya. selang masuk ke dalam organ apa uretra kemudian sampai pada vesika uriner itu pastinya nggak nyaman ya Bu ya. Coba aja kita aja kan nggak nyaman lah ya ada waktu kita mungkin kalau ibu-ibu nih mungkin pasang KB atau apa kan nggak nyaman ya apalagi itu tadi sampai masuk ke bagian apa juga sama vesika urinaria kalau mungkin KB bagiannya kan reproduksi ya tapi intinya itulah itu membuat rasa takut akhirnya mungkin juga jadi nggak bisa keluar ya stres ya Bu ya itu tapi bisa juga karena totok ibu tadi itu sirkulasinya menjadi bagus ya kemudian mungkin dibuka tadi sistem imunnya terbuka ya bisa aja seperti itu karena kan kita nggak tahu nih apa yang menyebabkan dia menjadi bisa kencing tapi itu upaya yang udah ibu lakukan berarti sudah bagus ya hanya nanti apa namanya ya apa namanya dia mungkin jadi gini loh Bu kalau misalkan kasus-kasus ginjal ini kan kalau kita sehat kita boleh minum banyak ya atau kita boleh minumnya udah diatur waktu ya itu. kalau sudah diatur ya dia harus minum itu jangan lagi dikurangin atau jangan berlebih karena memang dia sudah diukur dengan takarannya jadi anjurkan dia minum sesuai dengan takarannya seperti itu dan jangan memperberat dengan tindakan-tindakan lain atau konsumsi obat-obatan yang tidak diperbolehkan jadi seperti itu dan ya untuk obat autoimunnya ya tetap dijalankan mungkin dia punya pengobatan itu ya Bu ya seperti itu Bu. Iya kalau sekarang alhamdulillah Dok apa Bu dosen selama ini kan diterapi jadi diterapi dengan kedokteran rutin sama saya nerapi juga rutin gitu jadi nyambung nah akhirnya saat ini 3 bulan sembuh dinyatakan tidak sakit lagi dan akhirnya katanya sehat kata dokter. Betul, alhamdulillah. Didiagnosa sehat, saya juga bingung itu kenapa bisa begitu gitu. Terus kata ini mungkin memang udah jalannya dari Allah mungkin ya, begitu. Mungkin kalau kita punya penelitian diteliti tuh bisa Bu. Itu udah diteliti. Iya. Udah sampai 11 dokter katanya. Misalnya sampai profesor yang ngurusin katanya sampai saya juga bingung. Ya. Nanti ke depan bisa tuh diteliti Ibu, misalkan. Iya, saya mau wawancarain nggak boleh karena dia orang penting Bu. Nggak mau diwawancarain. Totok punggungnya berapa kali yang Ibu lakukan, kemudian. Iya. Nah itu harus apa? Ya bisa diteliti. Cuma diteliti itu harus ada 2 model. Apakah model ini sembuhnya dari medis ataukah model ini sembuhnya dari ibu. Jadi kalau kemarin itu Pak Ado ya contohnya Pak Ado tuh waktu skripsinya dia kan pengaruh bekam ya terhadap kalau nggak salah Pak Ado itu aduh saya lupa asam urat atau bukan hipertensi kayaknya asam urat deh Pak Ado. Nah itu kita sampaikan Pak Ado misalkan ini kan pasiennya ada 15. Nah pasiennya ini waktu Pak Ado bekam dia nggak boleh menggunakan obat.
Jadi pada saat obat itu diberikan pagi hari, kan obat itu kurang lebih 4-6 jam tuh prosesnya. Nah, Pak Ado dari 6 jam itu boleh lakukan bekam, jadi tidak dipengaruhi oleh obat-obatan. Nah, itu tadi contohnya Ibu. Kalau tadi tindakan Ibu yang Ibu lakukan bisa diteliti, jadi nanti tindakan mana yang menyebabkan pasiennya jadi sembuh gitu. Tapi sementara ini Ibu berpikir positif aja bahwa bantuan Iya, sampai dokternya Nah, pun bingung. Dicek, lah kok udah hilang? Kan sakitnya ini mau dosis obat tinggi. Kok nggak sampai dikasih obat tinggi udah sembuh? Sampai dokternya bingung ngomong sama yang sakit pun. Jadi kenapa ya? Oh, udah mukjizat dari Allah, udah begitu aja. melalui Gitu aja. Ibu ya. Iya, nggak Mm-mm. apa-apa, bagus Bu Egi. Kita lanjut ya Bu Egi ya. Pak Terima kasih Samsul Ibu. ya. Dan Pak Dan Samsul. Sama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Samsul silakan. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa Bu Egi, semangat bertanya. Iya. Kayaknya sabar ya Bu Egi nih ya menangani pasien ini. Silakan Pak Samsul. Oke, terima kasih Ibu. Jadi ternyata setelah bertemu Ibu malam ini semakin meningkat iman saya kepada Allah. Kenapa Pak? Emang kemarin menipis? Ya, artinya begitu luar biasanya fungsi ginjal dan peran ginjal, dan jika ginjal rusak begitu bahayanya. Ya. Artinya di sini luar biasa sekali ciptaan Allah. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah terkait dengan masalah ini kan faktor pencegahan Ibu. Jadi zat-zat apa saja? Kalau tadi kan perilakunya sudah Ibu sampaikan, perilaku yang bisa menyebabkan ginjal rusak. Nah, sekarang zat yang sangat berbahaya itu apa namanya sehingga sering terdapat di mana saja, sehingga kita bisa menjaga bersama untuk ginjal itu menjadi sehat. Pertanyaan kedua nanti setelah Ibu jawab dulu. Oke, tadi perilaku sudah ya untuk zat-zat itu sendiri sih Pak ya. Tadi saya sebetulnya sudah disampaikan tuh di slide sebelumnya. Jadi ada apa namanya zat pewarna ya Pak. Pewarna itu mungkin dalam nama kimia dalam nama istilahnya medisnya itu apa gitulah ya, zat pewarna. Pewarna ini maksudnya pewarna bukan pewarna makanan ya Pak. Kalau pewarna makanan biasanya kan berasal dari buah-buahan atau sayuran ya. Misalnya warna hijau dari daun suji atau sawi ya. Itu kan ada juga yang asli ya, memang harganya lebih mahal daripada zat pewarna yang untuk untuk kain ataupun untuk industri-industri yang lain ya Pak, yang ini sangat berbahaya. Kemudian yang kedua itu siklamat ya, zat-zat pengawet ya Pak ya. Itu juga zat pengawet kan sangat tidak baik ya untuk kesehatan ginjal. Kemudian selain siklamat ya untuk pemanis ya, tambahan pemanis itu ya. Nah, itu juga nggak baik ya Pak. Nah, yang terakhir ini adalah yang kita temukan kemarin nih Pak ya, lagi tren-trennya ya di obat itu ya, itu kan sebetulnya zat glukol. Etilen glukol itu kan sebetulnya nggak boleh dipakai di dalam obat itu ya Pak ya. Jadi itu tuh ternyata saya baca-baca di beberapa ini itu ternyata digunakan untuk polyester ya. Jadi kalau ini kayaknya untuk bahan plastik Pak. Nah, zat itu tadi yang etilen glikol ya, etilen glikol itu ternyata itu adalah zat yang biasa digunakan untuk pembuatan polyester di pabrik-pabrik, kalau nggak salah di pabrik-pabrik plastik ya. Saya juga belum begitu paham ya, karena zat itu juga karena ada sekarang lagi tren, jadi kita pengen tahu zat itu isinya apa ya. Ternyata itu biasanya digunakan untuk plastik-plastik. Nah, mungkin itu yang berbahaya. Dan kebetulan juga kita juga sempat tadi ya tanya sama teman-teman, kenapa sih kalian ini apoteker bisa membuat obat seperti itu ya, yang akhirnya membuat anak-anak menjadi korban ya untuk gagal ginjal akut ya. Kemudian ya dia sampaikan bahwa sebetulnya yang terkandung di dalam paracetamol itu sebenarnya nggak ada itu gitu loh Pak. Jadi etilen tadi itu nggak ada harusnya di dalam paracetamol.
Nah ini kan nggak tahu ya kenapa sampai ada. Berarti kan sebenarnya apoteker ini pastilah diajarin yang baik-baik lah, nggak mungkin yang nggak baik ya. Mungkin ada juga tadi pengaruh-pengaruh apalah gitu yang membuat nggak baik. Jadi ada dimasukkanlah zat-zat itu sendiri. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya kalau dalam paracetamol itu nggak ada zat itu pun dia sudah aktif bisa menurunkan suhu tubuh gitu loh tanpa zat itu. Tapi kenapa dimasukkan? Nah itulah yang sampai sekarang mungkin kita nggak tahu. Nanti kan mungkin Kemenkes akan menginfokan ya. Kalau jenis obatnya mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu ya jenisnya ya. Ada tuh kan sudah rame tuh ya, sudah di list kan daftar-daftarnya, termasuk memang paracetamol paling tinggi kadarnya. Kadar etilennya itu paling tinggi memang untuk paracetamol. Jadi itu salah satu juga Pak ya. Yang zat-zat lainnya mungkin masih banyak yang mungkin kita yang pastinya itu pastinya biasanya zat-zat kimia yang masuk ke dalam makanan. Nah, itu banyak sekali zatnya. Tadi saya sebutkan beberapa ya, mungkin nanti yang lainnya nanti coba kita lihat lagi, mungkin zat-zatnya banyak. Seperti itu Pak Samsul. Oke, terima kasih. Semoga ini perhatian buat Badan POM dalam rangka menyeleksi makanan-makanan Iya. obat-obatan. Iya. Ini sebuah keteledoran. Iya. Pertanyaan kedua, Ibu. Berarti itu ya Pak, saringannya gede ya Pak, jadi lolos. Harusnya kan dikecilin, digedein ya Pak. Betul sekali. Jadi lolos BPOM ya. Dan itu banyak beredar, Bu. Bukan hanya obat, makan minuman terutama, minuman soft drink yang katanya bisa memperkuat stamina dan sebagainya. Ya, itu betul. Apa sih minuman apa sih namanya menambah fit ya dan sebagainya, itu juga berbahaya ya. Berbahaya sekali. Termasuk teh botol pengawet itu kan rata-rata gagal ginjal itu pasti ada riwayat suka riwayat minum-minumannya. Di sini juga pas betul materi Ibu dengan TCM, tradisional Chinese medicine. Iya betul. Pas matching karena begitu sempurnanya Allah ciptakan ginjal ini sehingga kalau di TCM itu sakit apapun ginjal itu harus dikuatkan. Iya betul. Itu sebagai patokan ya Pak ya. Betul. Ginjal itu harus dikuatkan supaya pembuangan sampah itu sempurna. Bisa. Itu betul. Banyak sakit di tubuh kita itu karena memang pembuangan nggak lancar. Betul. Memang Pak, memang saya juga dulu waktu baru kenal dengan pengobatan TCM itu saya lihat tuh ya gambar-gambar di rumahnya Pak Ado gitu ya, karena saya kebetulan kenal sama Pak Ado. Kemudian saya juga kenal sama Sinsa Arlina tuh, saya lihat itu Pak. Oh ternyata dia mempelajari dari ini ya ini. Ternyata memang saya sempat juga berpikir sama Bapak bahwa oh ternyata memang mereka menggunakan ginjal ya sebagai ini. Nah dari situ saya juga sempat waktu itu sempat melihat mungkin peta-peta atau gambar-gambar yang ada di rumah terapis ya. Nah itu dari situ mereka ilmunya belajar dari sini. Mungkin kalau diperdalam lagi semakin bagus ya. Ya, terutama asam urat, Ibu. Ya, betul. Ternyata asam urat itu kan karena memang tidak terjadi keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Iya, betul. Jadi sering pasien yang saya garap itu ketika asam urat pasti ada hubungannya dengan ginjal yang tidak sempurna pembuangan. Iya. Ketika kita garap, lancar pembuangan, hilang juga zat urinnya. Oh, iya, Pak. Betul sekali. Terus kemudian terkait tadi dengan Ibu Egi ya tadi mungkin ada hubungannya yang terkait dengan masalah kok jantung yang berdebar-debar padahal ginjal kan kita sama-sama tahu bahwa ginjal itu akan memberikan penguatan kepada jantung dan itu menurut TCM seperti itu sehingga memang ini lebih banyak berdiskusi. Kemudian diskusi selanjutnya adalah tentang masalah herbal. Memang terkait dengan masalah ginjal banyak sekali. Kalau untuk menguatkan ginjal kan ini ada daun gedi, ada serai, kemudian ada bayam merah. Itu menguatkan organ ginjal. Kemudian untuk melancarkan air seni, itu yang tadi Ibu sebutkan seperti kumis kucing. Terus kalau kasusnya itu batu ginjal, itu akan lebih banyak ke gizi beling sama ya air kelapa yang difermentasi dengan
butter kefir itu akan lebih bagus dan akan cepat hancur. Iya. Untuk memperlancarnya, biar uteranya itu elastis, maka dengan menggunakan herbal daun meniran, Ibu. Meniran, iya betul. Ya, Baru saya mau meniran itu. bilang, Pak, meniran itu juga termasuk ya Pak, sama alang-alang ya Pak? Iya, betul sekali, Ibu. Nah itu meniran, alang-alang bagus ya. Ya, sehingga kita mungkin akan terhindar dari meminimalisir obat-obat kimia yang ada dalam tubuh kita, karena kita sudah sama-sama tahu kalau kondisinya juga seimbang akan mengganggu ginjal. Iya. Mudah-mudahan pemerintah akan semakin lirik pengobatan tradisional sehingga menjadi partner pengobatan medis, betul, sehingga menjadikan Indonesia lebih sehat. Ya, amin, amin Terima Pak. kasih. Ya sama-sama Pak Samsul, pertanyaannya bagus sekali dan masukannya terima kasih. Silakan Pak Eko. Pak Asep langsung mencatat, kelihatannya nanti jalan. Oke, lagi mau konsultasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, lagi masak sambil mendengarkan Pak Samsul Gustaf dan Bu Egi, luar biasa pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali. Ini saya mau tanya, kebanyakan pasien itu kan sangat takut sekali. Ini bagaimana sih Mas kalau seandainya saya itu minum menurun tensi itu seumur hidup gitu kan? Nah itu apakah nanti itu nggak bahaya dengan ginjalnya gitu? Nah terus saya beri jawaban begini Ibu, iya memang ada pengaruhnya sih dari ginjal dengan meminum obat misalnya kayak amlodipin, captopril, maaf menyebut merek. Nah itu memang ada pengaruhnya. Terus kalau nggak minum itu malah tambah bahaya untuk ginjal. Itu bagaimana Ibu? Ataukah benar jawaban saya atau harus ditambahi lagi bagaimana gitu? Ya, jadi apa ya? Buah si malakama memang Pak. Buah si malakama ya artinya gini. Memang untuk pasien-pasien dengan hipertensi itu kan memang ada obat yang dibuat untuk maintenance ya, untuk apa terus diberikan. Tujuannya sih sebetulnya menjaga kestabilan tekanan darah. Nah, orang itu apa ya dokter itu memberikan itu tuh tujuannya gini, aduh pokoknya aman dulu lah gitu ya, pokoknya aman untuk tensinya dulu lah. Yang lain-lain nomor sekian gitu. Sebenarnya kan begitu ya. Karena apa bagaimanapun namanya penggunaan obat dalam waktu panjang udah pasti beresiko, udah pasti. Dokter juga udah tahu, masyarakat juga sudah tahu. Cuma itu tadi daripada tadi udah mending gitulah ya. Daripada tadi tensi tinggi terus stroke ya, lebih parah lagi ya sudahlah mending tadi ya itu tadi resikonya. Cuma biasanya ada dokter yang memang dia menjelaskan dengan detail bahwa Bu kalau bisa nih, jadi dokter juga nggak selamanya memberikan racun juga ya Pak ya. Jadi ada kadang-kadang mereka suka gini, Bu alangkah baiknya kalau obat ini jangan Ibu minum tiap hari. Nanti kalau pas Ibu kira-kira udah nggak kuat, ya artinya nggak kuat artinya gini, kira-kira kok ini nggak ada perubahan ya saya setelah minum-minum yang lain, nah baru diminum. Jadi kadang dokter juga menganjurkan, Bu, udah Ibu mah nih untuk hari-harinya Ibu ini aja makan timun atau mungkin apa namanya belimbing buah kalau Ibu nggak suka timun, pokoknya atau cari obat-obat tradisional yang aman buat Ibu atau daun salam lah kalau di dapur mah banyak tinggal motek katanya dokter gitu ya. Itu yang paling Ibu jaga maintenance karena apa? Maintenance itu akan lebih baik daripada Bapak Ibu langsung ada serangan baru tuh ngerebus apa sih daun salam, bikin sledi sebanyak-banyaknya untuk apa gitu karena proses itu sudah terjadi diturunkan jadi nanti bisa ngedrop. Nah sebetulnya dokter itu juga sudah menyarankan maintenance itu dilakukan rutin. Jadi nanti akhirnya tekanan darah itu juga nggak langsung dari tinggi blek turun tapi dia akan turun secara perlahan dan itu akan lebih aman untuk ginjal. Nah, tapi buat pasien tadi yang males mungkin ya, males ngerebus, males mencari obatnya, akhirnya udahlah saya mah minum sekali ini udah jos semua gitu. Nah, dia lupa akan tadi resiko-resikonya. Jadi seperti itu sih Pak. Jadi dokter sendiri pun nggak menyarankan itu mungkin ada dokter yang menyarankan, ada dokter juga nggak menyarankan itu digunakan terus. Jadi kalau Ibu sudah kira-kira ininya
udah apa, orang tuh kan punya ambang rasa sakit yang dia tahu bahwa itu masih normal apa enggak buat dirinya. Nah, itu dia bisa gunakan. Jadi itu sebenarnya cuma disediakan untuk jika terjadi sesuatu dia boleh gunakan. Makanya ada orang-orang yang mungkin baru tensinya baru tinggi sedikit, paling dikasihnya 0,25, nggak mungkin dikasih 0,5. Jadi dikasihnya ada juga yang 0,225 kalau nggak salah dulu. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Sekarang kayaknya 5 sekarang itu paling rendah. 0,125 ya. Dulu ada, sekarang mah udah 0,25 ya, 0,25 miligram. Nah itu. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau ditanya juga buat si malakama, dokter juga tahu itu efeknya. Pasiennya nanya, dok ada efeknya nggak? Yang mana ada obat nggak ada efeknya kan gitu ya. Ya kecuali obat-obat tradisional aja mungkin ada juga yang berefek ya kalau digunakannya nggak tepat ya, atau cara penggunaannya salah ataupun cara pengolahnya salah. Jadi intinya ya obat. Berarti mohon maaf saya potong Bu. Ya pasti ada. Siap. Kalau misalkan ini kan Ibu tadi bilang itu tidak, kalau bisa jangan setiap hari diminum Ibu, dan kalau bisa ya apa namanya diganti kayak timun, terus nanti daun seledri. Kan yang berat ya, terus apa namanya? Yang ringan ya Pak. Kalau yang berat biasanya sih dari medis disarankan memang. Kalau yang sudah berat disarankan rutin. Tetapi tadi yang saya bilang, kalau yang ringan memang nggak disarankan untuk meminum setiap hari. Karena memang apa, ya itu tadi, ya dia masih bisa kok dengan maintenance. Kalau yang berat, iya. Kalau yang berat memang itu rutin harus diminum setiap saat. Berapa kali sehari itu. Terus ini, kalau penggunaan bekam. Nah, sama juga itu ada namanya yang diambil darahnya itu Ibu, apa terapi apa yang diambil darahnya terus mengalir itu FASDU namanya. Nah FASDU itu apakah ada pengaruhnya itu Bu? Kalau misalkan saya berpikir begini, kalau misalkan FASDU itu kan yang diambil kan dari pembuluh darah kayak orang yang masang infus itu kayak di aliran darah vena itu kan. Nah, itu kan katanya membersihkan darah-darah dari berbagai zat-zat yang kurang baik di dalam darahnya itu. Nah, itu apa bedanya dengan ini? Apa namanya? Dengan donor darah gitu kan? Kalau hanya dengan pasti dikeluarkan darah, itu apa bedanya Ibu? Misalkan tanggapan Ibu bagaimana itu? Kalau menjumpai hal yang seperti itu dengan didonor darahkan gitu, yang biar lebih bermanfaat gitu. Ya kalau donor darah kan itu nanti akan dilakukan pengecekan kembali ya Pak ya. Nggak semua darah nanti kita bisa donorkan kan. Itu oleh bagian PMI kan akan diperiksa mungkin dia golongan darahnya, kemudian resusnya, kemudian di darahnya itu ada nggak membawa bibit atau kuman penyakit ya. Kalau misalkan dia ada positif ya nggak akan digunakan untuk apa namanya transfusi ya, untuk bantuan darah untuk orang lain. Ya mungkin kalau FASDU tadi ya emang tujuannya membuang ya, dia tujuannya ya hanya membuang ya. Yaitu kembali bahwa tujuannya di sini untuk apa? Kalau misalkan untuk donor darah ya memang harus dilakukan pengecekan ulang. Bahwa kalau kita donor darah itu yang kita suka lakukan itu kan belum tentu juga darah kita nanti dipakai ya. Karena kita cuma diambil, nanti dilakukan pemeriksaan, setelah sehat semua, darah kita diterima, baru itu akan launching darah kita, entah siapa yang menerima. Jadi belum tentu darah yang kita keluarkan pada saat donor darah dipakai juga belum tentu Pak. Karena kalau nanti darah yang itu nggak sesuai dengan standar ya kita buang juga gitu. Jadi ya, jadi makanya kalau donor darah itu kan sebanyak-banyaknya, karena dari sekian banyak itu belum tentu semua darahnya bisa digunakan, karena kan harus dicek dan dicek lagi supaya nanti nggak bisa menularkan penyakit-penyakit tertentu pada orang yang menerima itu. Ya demikian ya, kalau FASDU dia jelas memang membuang ya, jadi nggak digunakan lagi karena kan dia harus punya alat yang tepat ya kalau untuk didonorkan ke orang. Jadi tujuannya sih seperti itu. Kalau FASDU yang membuang aja tujuannya supaya tadi ya kotoran-kotoran atau apa mungkin ya yang ada di dalam darah bisa keluar. Ya tadi salah satunya mungkin ada uric acidnya, ada ureumnya, mungkin ada gula yang terlalu tinggi dan sebagainya. Mungkin tujuannya itu kalau FASDU ya. Kalau tadi donor darah ya memang ya salah satunya tujuannya seperti tadi, kalau dia dikeluarkan otomatis kan darah akan
ini kembali ya, apa namanya, istilahnya akan dibentuk kembali gitu ya. Nah, jadi tujuan orang donor darah pun demikian, pengen nanti darahnya kembali tumbuh lagi, istilahnya ini lagi menjadi baru lagi, dan itu akan menyegarkan tubuh. Jadi sebenarnya intinya sama ya, hanya tadi kalau donor darah yang dibuang itu nanti bisa berguna pada orang lain apabila itu memenuhi standar. Seperti itu ya Pak Eko. Ya. Kalau yang bekam Ibu, berarti belum dijawab. Kalau misalkan dibekam untuk itu apakah pure dari darah yang kotor atau itu hemoglobinnya yang terangkat, karena hemoglobin kan juga untuk menggumpalkan darah Ibu. Iya. Jadi kalau yang bekam basah sih kalau secara medis ya, itu memang di dalam pada saat kita tarik itu memang ada ya tadi ya dua hal juga ya. Mungkin tadi ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, karena pada saat merugikannya itu pada saat kita membuat sayatan memang ada protein-protein darah yang keluar. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kenapa orang nggak mau bekam basah, Pak, ya. Kenapa dia lebih memilih. Memang pasti ada yang dirugikan, itu tadi ada protein-protein yang memang keluar bersamaan pada saat kita menyayat, karena kalau di medis itu kita belajar bagaimana bagaimana proses terjadinya perlukaan, kemudian apa yang dikeluarkan dari perlukaan itu sampai penyembuhan. Nah, di situ. Jadi emang ada beberapa yang protein-protein tubuh yang hilang melalui sayatan tadi ada, tapi kan itu tadi nanti setelah luka tertutup ya protein itu kan juga akan kembali lagi saat kita makan, saat kita istilahnya mensuplai zat-zat gizi. Nah, itu akan terbentuk lagi. Sebetulnya itu sih. Makanya orang kadang memilih mending kop kering gitu atau bekam kering gitu dibandingkan bekam basah. Itu seperti itu. Kemudian resikonya bisa juga kalau dia menggunakan obat-obat pengencer darah ya Pak, seperti pasien-pasien dengan hipertensi atau dengan gangguan jantung kan mereka pakai obat-obat pengencer darah. Nah, itu apabila dilakukan bekam basah, nah itu Bapak juga harus hati-hati, harus ditanya apakah dia menggunakan obat pengencer darah sebagai macamnya, akhirnya nggak terjadi perdarahan. Kemudian yang berikutnya juga bisa ada juga orang yang memang pas saat di bekam basah mungkin penurunan daya tahan tubuh sedang terjadi, sehingga adanya luka itu membuat port entry atau masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh, sehingga saat habis selesai dibekam mungkin Bapak tetap sudah melakukan hapus hama misalkan dengan memberikan minyak ataupun apapun. Nah, itu kadang kalau kondisi kita sedang menurun bisa aja akhirnya terjadi infeksi pada bagian penusukan. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, saya memang suka bekam basah ya, dan itu nggak terjadi apa-apa buat saya. Tapi buat orang-orang tertentu tadi, mungkin dia tidak, karena tadi ada beberapa faktor yang memang dia pertimbangkan untuk itu. Jadi seperti itu Pak Eko. Kalau seperti kita yang nggak punya masalah apa-apa, aman-aman aja sih. Ya paling tadi ya protein tubuh di darah keluarlah sedikit, nggak apa-apa, besoknya kita kan atau malamnya kita atau sorenya kita makan lagi, nggak masalah gitu kalau bagi saya. Cuma bagi orang-orang tertentu tadi yang dia punya upaya tadi, nah itu dia takut gitu ya. Jadi itu mungkin nanti dilakukan penelitian lanjut kali ya, itu bisa dilakukan penelitian ya. Seperti itu Pak. Bahkan ada sekarang itu ilmu barunya, benar nggak Pak Samsul sama Bapak-Bapak Ibu sini. Jadi sekarang ada yang namanya itu terapi COP ya, dry COP, apalah yang saya tahu. Itu alatnya itu alatnya mengurangi resiko kerusakan pada permukaan kulit, betul nggak tuh Pak Samsul? Jadi betul Bu. Jadi yang baru, maaf ini sedikit nambahi saja Bu ya. Monggo Pak. Karena Pak Eko sudah mengundang saya untuk ngomong tentang bekam. Jadi teman Pak Eko itu yang pernah disarankan supaya memakan makanan yang halalan thayyiban dulu, supaya tidak kena darah tinggi Pak Eko ya. Yang kedua,
lakukan bekam setiap sebulan sekali secara rutin, yaitu pada tanggal 19, 20, 21 pertengahan bulan secara rutin. Jika kondisi mendesak, karena kemarin juga ikut seminar tentang bekam, jadi untuk menurunkan tensi yang darurat itu bisa ditusuk di ujung jari. Kalau di dalam TCM kan ada titik jing ini kan. Ya. Ini akan spontan, dia akan turun. Ya. Terus kemudian perlu diingat, tindakan TCM apapun, ketika dilakukan dalam sebentar, dia akan menaikkan tensi. Sebentar tapi, baru nanti menurunkan. Tapi yang perlu diingat, ketika tensi tinggi jangan dilakukan apa kecuali penusukan untuk pengeluaran. Betul. Yang dikhawatirkan ketika kita melakukan tindakan TCM, pas kita melakukan, pas kondisi naik, stroke ini yang bahaya. Gitu. Nah itu, tahu ya secara anatomi fisiologinya juga ya Pak ya. Ya, mantap. Ini dilakukan. Ya betul-betul saya setuju bahwa saat kondisi tekanan darah tinggi memang itu ilmu yang sedang trennya itu tadi ya, memang di bagian perifer ini diberikan apa tadi ya Pak ya, untuk menurunkan tekanan darah yang tadi mengenai intrakranial ya, kalau bahasa medisnya itu tekanan darah di bagian kepala kita turunkan dengan tadi, atau bisa juga di bagian telinga ya Pak ya, itu juga perifer ya. Ya, ada. Kemudian, dan jelas di betul. LI4 ini ya. ada. Ya betul. Ini ya itu pusat pusatnya. Ini ada titik tenang ya. Itu. Ya betul. Nah terus saat dia tensinya tinggi nggak boleh dilakukan bekam. Ya tindakan TCM. Betul, karena itu tujuannya apa? Kalau dia menyedot itu akan meningkatkan tekanan intrakranial. Jadi bisa terjadi stroke. Betul. Sip. Setuju. Terus satu lagi. Mantap Pak Samsul. Satu lagi Pak Iko, supaya kita ya, holistik ya. Silakan. Itu ada herbal khusus untuk meluluhkan penyumbatan. Ini sudah banyak secara empiris sudah terbukti, yaitu terdiri, boleh dicatat Pak Iko? Coba nanti saya lihat di rekamannya aja, lihat di rekaman YouTube. Aja. Jadi itu di rekaman di YouTube. Jahe, ada jeruk lemon, kemudian di apel. Apel yang bagaimana itu? Apel yang apa merah, sajalah. Apel yang hijau, atau apel bagaimana? Terserah. Yang penting jangan apel plastik. Okay. Terus, baik. Terus kemudian itu nanti di blender jadikan satu. Kemudian di blender jadi satu. Ya, kemudian direbus sampai mendidih sebentar. Kemudian bisa disimpan, dan jangan lupa pengawetnya jangan menggunakan pengawet tapi menggunakan cuka apel. Cuka apel. Berarti ya. Setelah di blender itu direbus dulu. Kira-kira lamanya dingin, berapa menit? Apanya? Perebusannya. Perebusannya sampai mendidih sebentar, belekutuk, langsung diangkat. Setelah diangkat, setelah dingin, dikasih cuka apel. Dan jangan lupa madu. Enak itu Pak. Ini obat luar biasa untuk menurunkan tensi. Ya betul, enak itu. Untuk menurunkan tensi ya. Oke. Ya. Mudah selamat mencoba. Iya, terima kasih Pak Samsul. Oke, mantap. Di chat itu banyak yang bertanya Bu. Oke, terima kasih Bu dosen dan Pak Samsul atas bantuannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi hampir sama ya jawabannya kalau untuk obat-obat yang digunakan secara rutin ya. Ya intinya tadi tetap harus cukup cairan ya. Artinya kebutuhan cairan tetap diperhatikan, dan jangan lupa harus dicek ya, cek fungsi-fungsi seperti fungsi hepar ya, kemudian fungsi ginjal, dilakukan pemeriksaan rutin ya. Jadi memang kita harus cek rutin kalau misalkan menggunakan obat-obat yang seumur hidup ya. Jadi kita datang ke klinik, kita memang cek fungsi ginjal, cek fungsi hepar, karena itu memang hepar dan ginjal itu tempat pembuangan racun. Jadi kerjanya itu sangat ekstra apabila kita menggunakan obat-obat. Ya, kalau batu ginjal ESVL. Oh iya, itu ESVL itu tembak batu ginjal. Ya, mau dipakein apa aja Bu, tetap
ya tetap aja kalau dia makannya yang memang membentuk batu, itu tetap akan terjadi pembentukan batu kembali gitu. Makanya kalau sudah terjadi batu ginjal itu, nah kita harus mengurangi makan makanan yang membentuk batu ginjal tersebut ya. Jadi kalau terus-terusan diulangi ya akan terbentuk terus seperti itu. Oke, kemudian oke, udah nih kayaknya. Oh, menurunkan tensi kondisi darurat, iya betul. Sudah nih kayaknya nggak ada lagi pertanyaannya. Oke, oke Pak Asep, di kolom chat sudah selesai pertanyaannya. Sudah semua Bu ya. Oke, iya siap. Nah, Bapak dan Ibu, barangkali ada yang masih bertanya, masih ada waktu 5 menit, silakan. Ini kucing saya suka menemani kalau saya ngajar, makanya dia suka nanti nginjek-nginjek laptop, mohon maaf ya. Ya. Silakan. Oke. Silakan Pak. Masih ada sepertinya. Atau sudah cukup? Ya, Bu Marfua, silakan. Nah. Enggak nanya Pak ini. Aduh, lagi setel apa Bu Marfuah? Ini suami lagi nonton ini, dokter. Oh. Ada Bu Elian di sini. Silakan Bu. Ya, silakan. Untuk kasus asam lambung gimana ya Bu ya? Kenapa asam lambung? Asam lambungnya udah lama bertahun-tahun gitu Bu. Terus apa ya solusi terbaiknya Bu untuk menangani asam lambung ini Bu? Kalau asam lambung ini pencegahannya memang harus sabar melakukan perilaku sehat ya. Jadi kalau udah punya asam lambung yang udah kronis, makannya nggak boleh keras-keras, nggak boleh yang merangsang-rangsang, nggak boleh makan yang mengandung soda, nah nggak boleh makan yang banyak seratnya juga. Jadi seratnya serat yang halus, yang lembut. Nah itu Bu, memang kalau sudah kronis ya memang susah. Emang makannya harus seperti itu, nggak bisa makanan yang seperti kita normal lagi. Nah nanti kalau sudah betul-betul mukosanya bagus ya melalui pemeriksaan ya mungkin dengan pemeriksaan USG dah nanti dilihat permukaan mukosanya itu udah nggak ada lagi borok-boroknya, udah nggak ada lagi luka-lukanya, baru bertahap makan makanan yang ya tadi mungkin mulai dari yang boleh ada minyaknya sedikit ya selama masih seperti itu tadi Bu ya diusahakan ya makan makanannya harus dijaga. Itulah nggak enaknya lambung kalau udah kena ya makan makanannya betul-betul ya makanan seperti kita bayi gitu loh Bu ya, nasinya lembek, sayurnya juga jangan terlalu yang seratnya seperti kangkung ya itu dikurangilah dulu yang berseratnya sehingga lambungnya nggak terlalu keras kerjanya. Kalau nanti keras ya udah ada luka-luka ya dia nggak akan sembuh-sembuh. Lagi ditambah lagi sambal, cabai, saus, wah, luar biasa itu ya. Jadi seperti itu Bu kalau lambung, menjaganya dengan makanan. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, dan yang berikutnya nggak boleh ada celah sedikit pun untuk asam lambung meningkat. Jadi harus makannya itu sedikit tapi sering. Jadi Ibu setiap misalnya jam 8 Ibu jam 7 sudah makan nasi, nanti jam 8 Ibu cemilan. Ya mungkin biskuit atau yang lembut-lembut aja itu. Jadi cemilan mungkin agar-agar ya. Agar-agar itu kan adem ya di perut. Nah, itu bagus ya buat agar-agarnya itu yang mudah bukan ini ya, bukannya ini agar-agar yang dari rumput laut, bukannya sekarang itu jelly bukan ya, jadi agar-agar. Nah itu dibikinnya agak encer, jadi seperti jus lah gitu, jadi dia tinggal minum dan itu adem ya dan juga mudah diabsorpsi. Jadi seperti itu prinsipnya, makanannya mudah diabsorpsi, nggak boleh merangsang dan nggak boleh yang keras-keras gitu ya Bu ya. Insya Allah kalau rutin itu dilakukan, insya Allah sih lambungnya terjaga dengan baik ya Bu.
Itu Baik Bu, Bu, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Apa masih ada yang mau ditanya? Sementara sebenarnya waktunya sudah cukup. Bagaimana Bapak Ibu? Apa sudah cukup? Cukup, Pak. Alhamdulillah. Jadi sudah jelas. Iya. Jadi nanti setelah ini barangkali ada ibadah-ibadah lain yang mau dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu hubungan dengan malam ini. Baik, Bapak dan Ibu, Bu dosen barangkali tadi sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kira-kira sudah cukup mungkin ya, Bu dosen. Ya, terima kasih Pak Asep atas waktunya dan juga teman-teman semua ya atas kesediaannya mendengarkan perkuliahan malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Bapak dan Ibu, sebagai pembawa acara pertama mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan materi ini pada malam hari ini dengan luar biasa, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi pertama bermanfaat, kedua bisa direalisasikan dalam Bapak dan Ibu ketika mempraktekkan di pengusaha ini. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minggu lalu saya tidak bisa menemani Bapak dan Ibu karena ada sesuatu hal. Terus untuk malam hari ini seperti biasa Bapak dan Ibu, sebelum kita berpisah ada salah satu pantun. Panas menyengat, surga berpijar, ikan di hulu memakan sampah. Tetaplah semangat dengan belajar, semoga ilmu datang berlimpah. Amin. Terima kasih Pak Asep. Saya sampaikan. Terima kasih Mas Asep. Kita berdoa, kepada kita berdoa. Terus. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Maghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Amin. Innaka la tukhliqul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi wasyai'illah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dosen. Ibu dosen. Terima kasih Pak Adi. Selamat istirahat semuanya.